Bab 116. Takdir atau keberuntungan. Pada saat ini Ye Chen belum menemukan sesuatu yang aneh dari tempat ini, hanya saja ia tidak dapat mengedarkan ki-nya di tempat ini seperti biasanya. Ia benar-benar merasa jika tubuhnya saja yang kuat tanpa diikuti tenaga dalam yang menyertai, tekanan gravitasi di alam langit juga sangat kuat berkali-kali lipat dari tempat ia tinggal sebelumnya. Ye Chen menyadari jika esensi ki di tempat ini lebih padat, hal ini menandakan jika kebangkitan kekuatannya bukanlah hal yang sulit. Semuanya hanya butuh proses menyesuaikan diri dengan baik, gumam Ye Chen lagi di dalam hatinya. Kini Ye Chen yang sudah berada di kediaman keluarga Shen sedang ditatap serius oleh beberapa orang asing yang tidak dikenal oleh Ye Chen, mereka semua adalah bagian inti keluarga Shen Zhaocheng. Ye Chen, dari mana asalmu? Bagaimana bisa kamu berada di tempat tadi dengan kekuatanmu yang tidak seberapa ini? Tanya gubernur kota dengan nada frustasi. Jangan katakan kau hanya tertarik dengan kecantikan putriku, mencari ketenaran serta makan dan minum gratis, ujar seorang wanita, dia adalah Nu Hume wanita yang merupakan istri Shen Zhaocheng. Ye Chen terdiam, mendengarkan perkataan dari orang-orang yang menyudutkannya ini mulai membuat alam pikirannya berpikir cerdas, telah membayangkan jika dirinya baru saja berada pada ajang pertandingan perebutan jodoh atau sejenisnya, ia juga tampak heran dengan kehidupan alam langit yang masih melakukan hal primordial seperti ini. Seketika wajah Ye Chen pucat pasi, tentunya kini ia menyadari jika dirinya telah mengambil trofi yang seharusnya tidak ia ambil atau bukan sesuatu yang bisa ia permainkan. Baru saja ia berpisah dengan istri dan anak-anaknya, namun masalah wanita lain kini muncul di depan matanya. Mohon maaf Tuan dan Nyonya. Saya sama sekali tidak tahu akan hal seperti ini. Oleh karenanya maka izinkanlah saya untuk pergi, ucap Ye Chen dengan tulus. Konyol, apakah kamu kira keluarga Shen bisa kamu datangi sesuka hatimu? Teriak Shen Zhaocheng dengan penuh amarah. Sebelumnya ia berpikiran jika ada pihak yang ingin mempermalukannya dengan cara mengirim seseorang yang tidak berguna menjadi menantunya. Sebagai seorang gubernur kota, ia tentunya memiliki pesaing yang tidak ingin keluarga Shen terus berkembang di kota Loyang. Di alam langit ada dua benua yang terkenal, yaitu benua atas yang dihuni oleh ras dewa dan ras peri serta tempat lainnya dinamakan benua bawah yang dihuni oleh ras iblis, setan dan siluman. Kota Loyang sendiri merupakan bagian dari benua atas yang berlokasi paling selatan dan berhubungan dengan wilayah perbatasan benua bawah. Sejak dahulu, klan Shen terkenal dengan para petarungnya. Dalam sejarah nama Shen Long terkenal begitu mendominasi di alam langit dan sangat berjasa kepada rakyatnya dalam menumpas bangsa iblis dan siluman yang kerap mengganggu keseimbangan kehidupan di alam langit. Namun sejak 100 tahun berlalu, nama klan Shen sendiri mulai memudar dan digantikan oleh beberapa klan besar lainnya yang mulai unjuk gigi dalam menumpas benih-benih pasukan iblis yang datang silih berganti. Bahkan banyak anggota klan Shen yang terluka dan terbunuh akibat kejadian tersebut. Oleh karenanya Shen Zhaocheng mengadakan sayembara untuk memilih seorang ksatria untuk tampil sebagai pejuang keluarga Shen. Shen Zhaocheng juga tidak segan-segan sampai mengorbankan kebahagiaan putri pertamanya demi mendapatkan hasil terbaik itu. Ye Chen yang kini semakin menyadari keseriusan masalahnya, tampak terkejut dengan kemarahan pria paruh baya di depannya tersebut. Ada tekanan yang kuat dan mengintimidasi hingga Ye Chen kesulitan bernapas. Kekuatan besar seperti ini baru Ye Chen alami, membuatnya tersedak dan tubuhnya seperti terhimpit gunung yang besar. Ye Chen tidak diam saja, mengandalkan kekuatan fisiknya ia terus melawan dan mencoba bangkit dari posisinya yang hampir berlutut itu. Tidak berapa lama kemudian Ye Chen pun menyemburkan seteguk darah lalu jatuh pingsan tanpa perlawanan lagi. Benar-benar sampah. Bawa pemuda itu dan segera persiapkan upacara pernikahan, ucap Zhaocheng memberikan perintah kepada pengawal pribadinya. Tubuh Ye Chen segera dibawa ke ruangan lainnya, sebuah aula yang penuh dengan simbol-simbol unik yang sama persis dengan apa yang pernah Ye Chen pelajari. Setelah dirinya siuman, Ye Chen melihat seorang pendeta tua sedang merapal beberapa kalimat, lalu menyentuh kepala Ye Chen dan juga kepala seorang wanita yang sangat cantik. Jika tidak salah menebak, Ye Chen saat ini sedang mengikuti upacara pernikahan dirinya dengan wanita yang berada di sampingnya itu. Meski sulit menerimanya namun Ye Chen mau tidak mau harus menerima keadaan yang tidak pernah terpikirkan sama sekali ketika akan memasuki alam langit. Malahan Ye Chen merasa sedikit bersalah dengan keadaan sekarang ini. Ia seperti baru saja mengkhianati pernikahan sebelumnya dengan putri Ma Xixian yang kini sudah memberikannya 2 orang anak. Tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk saat ini, bahkan dengan kekuatannya saja ia memang seorang pecundang di antara para kultivator alam langit. Setelah pernikahan ini,
Barulah Ye Chen mencari tahu tentang apa yang terjadi di alam langit ini dengan mencari tahu tentang kehidupan secara keseluruhan. Apalagi ia juga belum menemukan apa-apa terkait identitas gurunya, namun berada di tempat seperti ini setidaknya bisa membuat Ye Chen leluasa mengakses sumber informasi. Tidak lama kemudian acara sakral pun berakhir, di bawah pandangan pihak-pihak tertentu akhirnya Ye Chen sah menjadi seorang suami dari seorang wanita yang bernama Shen Yue. Memikirkan nama marga keluarga istrinya tersebut, membuat Ye Chen terdiam dan menekan perlawanan di dalam hatinya. Marga keluarga istrinya sama persis dengan nama marga gurunya, Shen Long. Apakah ini suatu kebetulan atau memang takdir yang telah membawaku ke tempat ini? Gumam Ye Chen di dalam hatinya. Lah tidak lagi mempedulikan tatapan tidak suka dari para keluarga barunya itu, bahkan Ye Chen juga merasakan tatapan tidak suka dari wanita yang kini sudah menjadi istrinya tersebut. Setelah upacara pernikahan itu selesai dilaksanakan, kabar pernikahan Ye Chen dengan putri gubernur kota pun merebak di seluruh penjuru kota. Pernikahan yang digelar secara tertutup itu menjadi bahan olok-olokan warga penduduk, meski Shen Zhaocheng menepati janjinya namun ia sangat malang mendapatkan menantu tidak berguna yang tidak jelas asal-usulnya tersebut. Bahkan akibat berita ini, banyak pemuda yang patah hati dan tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Mereka yang berasal dari keluarga besar maupun jenius Akademi Naga Hitam hanya bisa mengelus dada, membiarkan Dewi Kecantikan mereka menikah dengan lelaki tidak berguna. Mereka sebelumnya tidak mengikuti kompetisi gila itu karena adanya peringatan khusus dari Li Haikuan yang ingin mempermalukan keluarga Shen di ibu kota. Seharusnya tidak akan ada yang maju untuk tampil sebagai peserta pada sayembara terbuka itu. Namun hal yang tidak terduga terjadi, seorang pemuda yang tidak jelas asal-usulnya itu muncul dan menimbulkan kegaduhan lain yang tidak perlu. Bab 117. Memasuki ranah alam roh. Selain klan Shen, terdapat juga klan Li yang memiliki dukungan dari Sekte Pedang Langit di kota Kaifeng di sebelah timur. Li Haikuan sangat berambisi menggantikan posisi Shen Zhaocheng sebagai gubernur kota Loyang, tetapi hal tersebut sangat sulit mengingat titah Kaisar Langit yang mempercayakan kepada klan Shen untuk menjadi penguasa kota tersebut sebagai penghargaan dari Shen Long di masa lalu. Sementara itu di dalam kamar pengantin, tampak Ye Chen merasakan kegalauan yang luar biasa. Memasuki kamar wanita yang kini sudah menjadi istrinya tersebut membuat Ye Chen mengabaikan halusinasinya. Siapa yang menyuruhmu untuk masuk ke dalam kamarku? Terdengar suara dingin dari balik tirai. Bukankah kita sudah menjadi suami istri sekarang? Tanya Ye Chen dengan nada ragu-ragu. Itu hanya di dalam anganmu saja, dasar pria bodoh. Ucap Shen Yue dengan ketus. Baiklah kalau begitu, aku tidak akan melakukan apapun kepadamu, ucap Ye Chen sambil berlalu melangkah keluar. Dasar pecundang, jangan mimpi untuk menyentuhku, ucap Shen Yue dengan nada mencibir. Lah jelas tidak rela bersuamikan Ye Chen. Meski pernikahannya baru saja dilaksanakan tetapi jauh di lubuk hatinya ia sangat tidak rela menikah dengan keadaan seperti ini. Apalagi lelaki asing yang menjadi suaminya tersebut sangat lemah dan tidak sesuai dengan kriteria yang dimaksudkan oleh ayahnya. Hanya demi menjaga reputasi keluarga Shen, maka ia mau menjalani pernikahan ini meski mendapatkan penolakan keras dari Nu Hume yang merupakan ibu kandungnya sendiri. Ye Chen yang saat ini kebingungan dengan situasinya tiba-tiba mendengar suara seseorang. Tuan, mari ikuti saya, ucap seseorang yang mengenakan pakaian pelayan. Ye Chen pun mengikuti dengan patuh, ia dibawa pada sebuah ruangan sederhana yang terdiri dari tempat tidur dan beberapa lemari pakaian. Tuan, ini adalah kamar Anda, ucap pelayan tersebut sambil tersenyum ringan. Baiklah, terima kasih, ucap Ye Chen dengan ramah. Sama-sama Tuan, jika ada sesuatu panggil saja saya, balas pelayan tersebut dengan ramah pula. Kalau begitu bolehkah saya tahu namamu? Tanya Ye Chen. Saya Meilin, jawab pelayan wanita itu. Baiklah, terima kasih kalau begitu, ucap Ye Chen sekali lagi. Sama-sama Tuan, ujar pelayan tersebut sambil berlalu pergi. Ye Chen merasakan sesuatu yang lebih tenang, selain ia bisa merenung dan merasakan apa yang terjadi di alam langit, ia juga dapat tempat tinggal gratis meski berada di bagian paling belakang bangunan utama keluarga Shen. Setidaknya Ye Chen tidak lagi berhadapan dengan Shen Yue yang merupakan istrinya sendiri di dunia ini. Hahaha, benar-benar di luar dugaan, ucap Ye Chen pelan. Setelah menutup pintu kamarnya, ia segera berbaring sebentar. Meskipun tempat ini tidak sebaik tempat tinggalnya saat di klan Ye namun hal ini sudah sangat ia syukuri sebagai langkah awal menjalani petualangannya di alam langit. Secara perlahan Ye Chen menyadari jika di kehidupan ini terjadi perbedaan intensitas ki alam yang sangat mencolok.
Memikirkan hal ini Ye Chen segera terkesiap lalu bangkit dan duduk bersila sambil memejamkan matanya. Ia penasaran dengan kekuatan di tubuhnya, mengapa hal ini terjadi begitu saja seperti ia yang baru terlahir kembali. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan kultivasi tubuh naga hitam. Ia menghirup tiap partikel yang bercampur dengan udara dan melepaskan dengan perlahan. Ada sensasi yang sangat berbeda dengan apa yang ia rasakan saat di alam kehidupan sebelumnya. Kini lautan diafragmanya seolah berkembang menjadi lebih besar dan paru-parunya pun mengembang menjadi lebih leluasa. Pantas saja aku seperti kehilangan basis kultivasi, sebenarnya ada perbedaan kekuatan dan tingkat kultivasi di tempat ini, gumam Ye Chen dengan tersenyum cerah. Di saat Ye Chen mulai menemukan alur kultivasinya, cahaya redup berwarna keemasan muncul di sekujur tubuhnya. Seperti saat di bumi ia menyerap kristal cinnabar, maka cahaya serupa pun bersinar semakin luas hingga menyinari kamar kecilnya yang sederhana itu. Cahaya di tubuh Ye Chen mulai berkelap-kelip seperti kunang-kunang yang menerangi kegelapan malam. Tanpa disadari oleh Ye Chen yang terlarut dalam kultivasinya maupun seluruh penghuni keluarga Shen, cahaya spiritual di tubuh Ye Chen yang semula redup tiba-tiba menembak ke atas langit menembus bangunan yang ditempati Ye Chen hingga ke atas awan. Detik berikutnya cahaya tebal membentuk bayangan naga hitam dengan warna keemasan di sekujur tubuhnya, gerakannya meliuk indah seperti mengitari rembulan di alam langit. Bayangan naga hitam sontak menghalangi cahaya rembulan yang jatuh memancar ke bawah. Sontak saja kejadian ini membuat para kultivator tingkat alam langit ke atas gempar. Mereka yang tengah berkultivasi di malam itu pun segera keluar karena adanya daya penekanan seperti seekor naga raksasa yang tengah mencakar langit. Tidak berhenti sampai di situ, kejadian luar biasa berikutnya pun terjadi menutupi keheranan para kultivator tingkat atas tersebut. Angin malam tiba-tiba berhembus dan berputar di atas langit, membuat gunung-gunung berguncang dan ombak di lautan pun mengamuk dengan tidak terkendali. Bahkan beberapa tetua sekte yang berada di Aula Agung pun terkejut. Mereka tidak membayangkan ada kekuatan besar apa yang bisa membuat fenomena alam seperti yang terjadi saat ini. Sementara itu di sebuah kuil suci tempat tinggal para dewa, fenomena luar biasa ini pun disaksikan oleh beberapa dewa utama penjaga alam langit. Tuan, apakah Anda merasakannya? Ucap salah seorang dewa. Itu dia telah kembali, jawab seorang pria tua sambil mengelus janggutnya. Ya, akhirnya dia kembali, ucap dewa yang lainnya sambil tersenyum cerah. Kejadian tersebut tidak berlangsung lama, seolah ingin menunjukkan eksistensinya bayangan naga hitam pun memudar diiringi raungan panjang yang menggema di seluruh alam langit. Suaranya pun begitu perkasa dan bergema hingga menyentuh formasi yang selama ini memisahkan benua atas dengan benua bawah. Ye Chen yang tidak menyadari fenomena alam di atas langit masih tampak serius berkultivasi, sampai beberapa jam berikutnya ia mulai merasakan untaian energi hangat di dalam meridiannya. Lambat laun inti energi baru Ye Chen terbentuk dengan ukuran yang berbeda dengan sebelumnya, bahkan inti energi berwarna keemasan tersebut menyala berkelap-kelip di dalam tubuhnya. Ye Chen melanjutkan kultivasinya hingga pagi menjelang, saat ia membuka kedua matanya ia merasakan kepekaan lebih dalam terhadap esensi alam yang berada di sekitarnya. Ia juga dapat merasakan dan mengumpulkan energi Qi di dalam tubuhnya seperti saat pertama kali ia memasuki gerbang kultivasi di bumi. Dengan pencapaiannya kali ini, Ye Chen hanya menarik napas perlahan. Ia tidak menyangka jika segala sesuatunya harus ia lakukan secara bertahap, berbeda dengan dirinya yang mendapatkan keberuntungan saat terjebak di ruang rahasia klan Xiao lalu menyerap kristal hitam yang merupakan esensi jiwa Shenlong. Bab 118. Sikap dingin Shen Yue. Ye Chen lalu bangkit, membuka tirai jendela kamarnya dan memandang ke arah rerumputan yang masih dibasahi oleh embun pagi. Saat ini ia berpikiran apakah dirinya cukup berbakat di alam langit ini, mengingat usianya yang sudah bukan remaja lagi. Guru, terima kasih atas jalan yang kau berikan, aku akan mulai berjuang dari nol sekarang. Namun aku percaya jika dirimu bukanlah orang yang biasa saja di kehidupan ini, gumam Ye Chen pelan. Setelah membersihkan diri, Ye Chen tidak melakukan apa-apa. Aktivitas sarapan pagi yang biasanya selalu tersedia kini tidak ia jumpai lagi. Sebelumnya setiap pagi Masik Xian selalu menyiapkan hidangan sarapan pagi untuk keluarga kecil mereka. Tetapi pada saat ini Ye Chen merindukan kehangatan yang tiba-tiba hilang dan berubah menjadi suasana yang berbeda di tempat ini. Ye Chen yang sudah berhasil memasuki alam roh itu kini berada di tingkat atas, pencapaiannya dalam satu malam telah membuatnya mengalami kemajuan pesat jika dibandingkan orang lain dalam merasakan energi Qi pada awal-awal berkultivasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan lingkaran tenaga dalam yang dimiliki oleh Ye Chen di dalam dantiannya.
Seorang kultivator dikatakan berada di tingkat awal saat jumlah lingkaran tenaga dalamnya berjumlah 5, setiap kenaikan kelipatannya akan menentukan ranah kultivasinya. Saat ini di dalam dantiannya terdapat 15 lingkaran, yang menandakan dirinya berada pada ranah alam roh tahap atas. Namun hal yang berbeda adalah warna dari lingkaran tenaga dalamnya, jika kultivator biasa memiliki warna hijau atau biru tetapi berbeda dengan Ye Chen yang memiliki warna keemasan. Ye Chen kemudian melangkah keluar kamarnya, ia menemui pelayan wanita yang sebelumnya menyiapkan kamar untuknya beristirahat. Tuan, Anda sudah bangun, sapa Mei Lin yang bertugas sebagai pelayan tersebut. Ya, itu benar. Apakah aku bisa meminta sarapan pagi? Pinta Ye Chen dengan ramah. Namun ketika Mei Lin hendak menjawab, sebuah suara dengan nada tidak suka muncul dari arah samping mereka. Enak saja, apakah kamu pikir tempat ini adalah penampungan gelandangan sepertimu? Ucap Nuhume dengan keras. Sebagai ibu mertua, wanita tersebut terlihat bengis saat memandang Ye Chen dengan penuh ketidaksukaan. Ia sama sekali tidak menganggap Ye Chen sebagai menantu apalagi seseorang yang layak untuk dihargai. Apa ini maksudnya Bu? Tanya Ye Chen yang mengenal sosok wanita tersebut. Jangan panggil aku dengan sebutan itu, ucap Nuhume dengan tatapan permusuhan. Maaf, Nyonya, ujar Ye Chen dengan berhati-hati. Untuk mendapatkan makanan di tempat ini, kamu harus bekerja. Tidak ada yang gratisan, apalagi orang seperti kamu hanyalah aib bagi keluarga Sen, ujar wanita tersebut sambil berkacak pinggang. Baiklah, anggap saja begitu. Aku pun tidak pernah makan makanan dengan percuma, ucap Ye Chen sambil berlalu pergi. Dengan perasaan yang tidak menentu, Ye Chen melangkah pergi menjauh dan berinisiatif untuk meninggalkan tempat yang tidak bersahabat baginya itu. Tuan, tunggu Tuan, teriak Mei Lin mencoba menghentikan Ye Chen. Ada apa? Tanya Ye Chen penasaran. Tuan mau kemana? Tanya Mei Lin dengan khawatir. Saya akan mencari sesuatu yang lebih baik di luar sana, jawab Ye Chen jujur. Jangan seperti itu Tuan, Nyonya Besar memang sering bersikap demikian. Tuan jangan merasa tersinggung, ujar Mei Lin memberi penjelasan. Mei Lin, untuk apa kau hentikan dia? Biarkan saja dia pergi, teriak Shen Yue tiba-tiba dari belakang. Shen Yue datang dengan menggunakan gaun sutera mewah berwarna putih, wajah dinginnya menebarkan aroma ketidaksukaan yang kental. Sejak tadi ia juga memperhatikan percakapan Ye Chen dengan ibunya, namun ia yang semula cukup senang dengan kepergian Ye Chen harus kembali kecewa menyaksikan adegan percakapan pelayannya dengan Ye Chen. Melihat kedatangan istrinya tersebut Ye Chen cukup terkejut, padahal apa yang terjadi pada mereka berdua hanyalah suatu kebetulan semata dan hanya perlu diluruskan dengan penjelasan yang sederhana. Kamu jika mau pergi maka pergi saja, aku tidak membutuhkan pria yang hanya menjadi noda dalam perjalanan masa depanku. Meski aku pernah malu dalam hidupku gara-gara pernikahan ini, namun setidaknya aku tidak akan terjerembab pada masalah yang sama saat teman-temanku menanyakan hal ini, ucap Shen Yue sambil mencibir. Baiklah jika itu maumu, lagi pula apa yang terjadi bukan mauku. Tetapi satu hal yang perlu aku tanyakan, apakah perlu kamu harus seperti ini? Tanya Ye Chen. Apa hakmu berkata seperti itu? Kamu tidak lebih baik dari apapun, sebaiknya kau pergi dan tidak usah banyak bicara, Shen Yue berkata dengan nada menghina, ia tidak peduli dengan perasaan Ye Chen. Apakah menurut kalian pernikahan hanya sebagai transaksi saja dan mengabaikan nilai-nilai suci di dalamnya, ujar Ye Chen dengan serius. Kamu terlalu naif, seharusnya orang yang kuat dengan yang kuat juga, bukan dengan lelaki lemah sepertimu, ucap Shen Yue sambil menambahkan cibirannya. Coba lihat aku adalah murid berbakat Akademi Naga Hitam. Dengan kerja keras, aku memiliki pencapaian yang tidak bisa orang lain lakukan. Sementara kamu hanya lelaki biasa yang tidak memiliki bakat bela diri apapun, apakah masih layak aku menjelaskan lebih lanjut agar kamu mengerti? Shen Yue berkata dengan bangga seolah lupa dengan perasaan Ye Chen. Shen Yue beranggapan jika Ye Chen benar-benar pecundang sejati, ia sudah membayangkan jika kekacauan di masa depan akan terjadi begitu besar akibat gelombang peperangan yang tak bisa dihindari. Setidaknya dibutuhkan ksatria sungguhan seperti yang dicari oleh ayahnya, memimpin pertempuran dahsyat melawan pasukan iblis. Sedangkan Ye Chen, membayangkannya saja Shen Yue sudah sakit kepala. Entah bagaimana ada hal konyol seperti ini dalam hidupnya, noda ini benar-benar memalukan baginya. Jika seperti itu, mengapa kau membiarkan dirimu menikah denganku? Tanya Ye Chen sambil memendam rasa kesalnya. Tentu saja untuk menjaga reputasi keluargaku, jika tidak maka akan banyak orang yang beranggapan jika klan Shen tidak menepati omongannya, ucap Shen Yue dengan ekspresi cuek.
Baiklah aku mengerti sekarang, ucap Ye Chen sambil mengangguk pelan. Meski ia tidak mengalami perasaan sedih atau kecewa atas sikap wanita yang telah menjadi istrinya tersebut, tetapi Ye Chen tetap menyayangkan sikap angkuh yang dimiliki oleh keluarga Shen yang ia pikirkan sebagai bagian dari keluarga gurunya. Ye Chen membalikkan badannya, ia lalu hendak pergi melanjutkan rencana awalnya untuk mencari tahu tentang alam langit di luar kediaman keluarga Tuan Gubernur Kota. Hai, tunggu, ucap Shen Yue sambil melemparkan sebuah gulungan. Tanda tangani perceraian kita. Shen Yue berkata acuh tak acuh, ia ingin segera membersihkan namanya dan kembali ke Akademi Naga Hitam untuk berlatih dan menyiapkan diri guna meningkatkan kekuatannya hingga beberapa level. Bab 119. Perjanjian 3 bulan. Ye Chen mengernyitkan keningnya, memperhatikan gulungan yang jatuh di tanah dan mengambilnya. Ye Chen membaca dengan seksama, memperhatikan kata perceraian di sebuah gulungan dengan tinta yang tampak masih belum lama itu. Aku akan menandatanganinya segera, namun aku akan memberikannya padamu saat waktunya tiba agar kau menyadari apa yang telah hilang darimu hari ini, ucap Ye Chen sambil mengangkat 3 jarinya ke udara. Hahaha, baiklah, aku akan menunggumu sampai 3 bulan. Setelahnya maka otomatis perceraian kita terjadi, balas Shen Yue diikuti tawa mengejek. Ye Chen pun mengangguk sebelum akhirnya pergi berlalu, ia kemudian memasukkan gulungan tersebut ke dalam cincin penyimpanan khusus yang ia dapatkan saat di Sekte Naga Hitam di alam fana. Dalam hatinya ia tersenyum, tidak bersedih ataupun merasa sakit hati. Baginya kejadian seperti ini tidak lebih seperti cerita anak-anak saat menjelang remaja. Sementara itu wajah Mei Lin terlihat buruk, meskipun ia baru pertama kali mengenal Ye Chen namun ia merasa seperti ada yang aneh dalam pria yang baru saja menjadi menantu yang tidak diharapkan di keluarga majikannya itu. Nona, kenapa bersikap kasar seperti itu? Jangan sampai Nona menyesal karena tidak mengenal Tuan Ye Chen dengan lebih baik, ucap Mei Lin dengan sedikit sedih. Kamu jangan sok tahu, orang seperti dia hanya benalu yang mungkin saja memiliki niat buruk terhadap keluargaku. Mengusirnya lebih awal tentu semakin baik daripada akan menjadi terlambat, kata Shen Yue dengan yakin. Nona, aku melihat tidak seperti itu yang ada di dalam diri Tuan Ye Chen. Aku khawatir Nona telah keliru dalam membuat keputusan, ucap pelayan pribadi keluarga Shen tersebut dengan hati-hati. Aku ditakdirkan untuk berbeda dengan dirinya, jadi tidak mungkin menyesali apa yang sudah aku putuskan. Pergilah sana, lanjutkan saja pekerjaanmu. Semakin lama kamu ini semakin ngawur. Shen Yue berkata dengan cuek, tidak mempedulikan sama sekali. Nasihat dari Mei Lin yang sedikit lebih tua darinya itu. Shen Yue sendiri tidak merasa bersalah dengan kepergian Ye Chen yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Wajah tampan Ye Chen tidak menggerakkan hati Shen Yue, hal yang ia pikirkan hanyalah perkembangan klan Shen yang seharusnya bisa ia bawa terbang tinggi seperti Phoenix emas yang mengudara, sedangkan Ye Chen hanya burung pegar yang tidak pantas diharapkan apalagi dijadikan sebagai tumpuan. Ye Chen telah pergi meninggalkan kediaman keluarga Shen. Kejadian ini pun diketahui oleh Shen Zhaocheng selaku ayah mertua dan juga Nu Hume yang merupakan ibu mertua Ye Chen saat ini. Keduanya pun tidak mencegah kepergian Ye Chen, mereka berdua menganggap pemuda yang menjadi menantunya tersebut sebagai angin lalu. Di dalam perjalanannya Ye Chen berjalan tak tentu arah, tidak ada orang yang ia kenal di tempat ini. Sebagai orang asing ia memupuskan harapannya yang semula bisa mengandalkan informasi dari kediaman keluarga Shen. Berada di sana juga tentu bukanlah hal yang baik bagi dirinya yang memiliki harga diri yang tinggi sebagai seorang lelaki. Baiklah jika begitu, mari kita lihat 3 bulan ke depan. Ucap Ye Chen dengan sikapnya yang kembali percaya diri. Ye Chen lalu bertanya pada seorang pejalan kaki lainnya yang hendak menuju alun-alun kota Loyang. Ia sengaja mencari keramaian untuk mempelajari kebiasaan serta budaya orang-orang yang hidup di alam langit. Dalam perjalanan menuju alun-alun, Ye Chen mulai memperhatikan kebiasaan orang-orang dalam melakukan transaksi. Sama dengan di alam fana, emas dan perak juga menjadi alat tukar yang lazim digunakan di alam langit. Namun secara khusus, nilai kedua logam tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan nilai batu spiritual atau batu energi. Ye Chen terus memperhatikan, hingga ia memberanikan dirinya untuk mampir di sebuah restoran yang menyiapkan aneka hidangan yang menggugah selera. Di dalam cincin penyimpanannya, Ye Chen memiliki harta yang berlimpah, meski sebagian besar ia sudah wariskan kepada putranya namun bukan berarti Ye Chen kekurangan uang. Pada saat yang bersamaan di dalam restoran tersebut, seorang wanita yang sangat cantik tampak bersedih dengan sikapnya yang bermalas-malasan di sekitar meja makan. Entah apa yang dipikirkannya, jelas seperti merasakan sesuatu yang mengganjal di benak pikirannya.
Di sebelahnya ada wanita lain yang tampak lebih muda namun terlihat asyik dengan makanan di mulutnya. Shrek, Ye Chen menarik kursi, jaraknya tidak terlalu jauh dengan meja yang sedang ditempati oleh kedua wanita tersebut. Kendati demikian Ye Chen tidak menghiraukan keberadaan wanita tersebut, dirinya hanya fokus pada dirinya sendiri untuk memesan makanan. Tuan, mau pesan apa? Pada saat ini seorang pelayan datang, menawarkan menu makanan yang menjadi ciri khas dari rumah makan tersebut. Apa saja yang terbaik dari tempat ini, jawab Ye Chen tanpa ragu. Melihat kedatangan Ye Chen dan sikapnya yang cuek, membuat wanita tersebut mengernyitkan dahi. Namun sesaat berikutnya ia memandang ke arah Ye Chen dengan serius, hal ini tiba-tiba membuat semangat kembali dan ia hendak melompat karena kegirangan. Ada apakah? Mengapa tiba-tiba menjadi bersemangat seperti itu? Tanya adik perempuannya, Yang Zi berusia 19 tahun. Lihatlah pemuda itu. Bukankah dia sangat tampan dan seperti berasal dari keluarga terpelajar? Aku akan selamat. Yang Mi menjawab dengan semangat, seolah menemukan sebuah harapan. Dia hanya menang penampilan saja, coba kakak perhatikan lebih teliti, bukankah ia hanya memiliki tingkat kultivasi di alam roh saja? Yang Zi tampak tidak tertarik, bagaimana mungkin lelaki seperti itu bisa dijadikan harapan? Ye Chen tentu saja tidak mengetahui apa yang terjadi di antara dua kakak beradik itu. Dengan kekuatannya kini ia belum dapat mengedarkan persepsi spiritualnya seperti di masa lalu. Sambil menunggu makanannya datang, Ye Chen memejamkan kedua matanya dan berpikir untuk mendalami segala informasi yang ia miliki terkait kehidupan alam langit. Pada saat ini, secara tiba-tiba muncul seorang wanita yang berpakaian cukup rapi bersama dengan seorang pria dengan pedang di genggaman tangan kirinya. Lalu berdiri di depan Ye Chen dengan tatapan penuh penghinaan. Wanita itu adalah teman akrab Shen Yue di Akademi Naga Hitam. Hai, bukankah kau adalah pria tidak berguna itu? Apakah Shen Yue sudah menceraikanmu dengan begitu cepat? Ucap wanita yang bernama Liu Xixi tersebut. Ye Chen membuka kedua matanya, dengan sedikit heran ia berkata, bagaimana kau tahu? Hahaha, tentu saja aku tahu, semalam aku tidur bersama Shen Yue dan aku juga yang membantu Shen Yue untuk merancang kata-kata perceraian, ucap Liu Xixi dengan bangga. Bab 120. Meminjam pedang. Ye Chen terkejut ketika mendengar kata-kata tersebut, sebelumnya ia mengira jika rencana perpisahan itu hanya dirinya dan keluarga Shen Yang. Mengetahuinya namun kenyataannya hal ini seperti menjadi bahan ejekan yang harus ia hadapi selama beberapa waktu ke depan. Kenapa? Apakah kamu terkejut? Tanya Liu Xixi dengan nada mengejek. Tidak, sama sekali tidak. Apa yang kau katakan itu keliru, ucap Ye Chen yang kembali menemukan ketenangannya. Apa maksudmu? Tanya Liu Xixi penasaran. Aku yang akan menceraikannya nanti, lihat saja, ucap Ye Chen sambil mengeluarkan gulungan yang diberikan oleh Shen Yue. Melihat benda yang tidak asing itu, mata Liu Xixi terbelalak. Ia tidak habis pikir bagaimana sahabatnya itu membiarkan kebodohan seperti ini terjadi begitu saja, membiarkan masalah ini berlarut maka sama saja seperti bom waktu yang akan menyulitkannya di masa depan. Cepat tanda tangani surat itu dan berikan padaku. Ucap Liu Xixi dengan wajah jengkel. Siapa kamu? Apakah ada wanita yang begitu tidak tahu malu seperti dirimu di dunia ini? Ucap Ye Chen dengan santai, lalu memasukkan kembali perjanjian perceraiannya dengan Shen Yue. Apakah kamu mau cari mati? Hardik Liu Xixi dengan nada keras. Rekan di sampingnya pun bersiap menyerang Ye Chen, ia yang berada di ranah alam jiwa jelas merasa lebih unggul dibandingkan dengan pemuda yang ia rasakan masih berada di alam roh tersebut. Ada aura permusuhan di dalam dirinya yang tidak terbendung melihat sikap congkak pemuda yang menurutnya tidak tahu diri itu. Ye Chen mengangkat kedua alisnya dan merasa kesal dengan dua orang asing yang kemungkinan bagian dari sahabat Shen Yue. Walau bagaimanapun juga Ye Chen memiliki masalah pribadi yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain, apalagi ini sudah terlalu dalam mereka mencampurinya. Namun pada kenyataannya seorang pemuda di antara mereka berdua tampak merasa berlagak pahlawan dan ingin menghajar Ye Chen yang sejatinya adalah penguasa alam fana. Apakah kamu cari mati? Ucap pria yang bernama Zhang Fei itu, matanya memerah karena marah. Mati atau tidaknya tidak akan pernah ada yang tahu sebelum aku mencobanya, ucap Ye Chen dengan percaya diri. Ucapan Ye Chen tidak keras namun seperti pisau yang tajam, kata-kata ini menusuk hati Zhang Fei dan Liu Xixi secara bersamaan. Setelah berhasil berkultivasi dan mengembalikan energi Qi-nya, semangat bertempurnya pun kembali meraung di dalam dirinya mengalir deras di dalam aliran darahnya. Kurasa otakmu benar-benar kemasukan air, ucap Zhang Fei penuh penghinaan. Apa katamu?
Mata Ye Chen memancarkan aura dingin hingga menusuk ke tulang. Aku bilang otakmu seperti kemasukan air alias kamu itu bodoh dan tidak berguna. Zhang Fei mengulangi perkataannya, seolah tidak ada rasa takut di dalam dirinya. Alasan mengapa ia bersikap seperti ini karena Ye Chen masih berada pada alam roh, sedangkan ia sudah berada di ranah alam jiwa tahap atas. Sehingga jarak kekuatannya pun sangat tidak sebanding, jadi ia tidak mempedulikan sama sekali. Saat mendengar perkataan dari pemuda asing di depannya, raut wajah Ye Chen berubah menjadi tidak senang dan aura membunuh di dalam tubuhnya pun melonjak dengan sangat cepat. Pada saat ini, Yang Mi melangkah maju untuk meredakan situasi. Ia yang sedari tadi menyaksikan perdebatan itu menjadi semakin tertarik dengan kepribadian pemuda yang bernama Ye Chen tersebut. Nama Ye Chen baru-baru ini menjadi terkenal akibat pernikahannya dengan putri tuan kota. Yang Mi juga sama seperti Shen Yue yang berada di ranah alam bumi, hanya saja keduanya memiliki perbedaan tempat berlatih. Jika Shen Yue berada di Akademi Naga Hitam, maka Yang Mi dan juga adiknya Yang Zi berasal dari Sekte Pedang Langit di kota Kaifeng. Hentikan, jangan berkelahi di tempat ini, ucap Yang Mi dengan keras. Ia berdiri membelakangi Ye Chen dan memandang ke arah Liu Sixi dan rekannya. Apakah kalian tidak tahu jika di tempat ini dilarang bertarung? Jika ingin melakukannya maka pergilah ke alun-alun dan selesaikan dendam di antara kalian sampai tuntas, ujar Yang Mi menambahkan. Melihat kedatangan Yang Mi, ekspresi wajah Zhang Fei terlihat pucat pasi, jelas mengetahui tentang identitas wanita cantik yang berusaha melindungi Ye Chen dari serangannya. Jenius Sekte Pedang Langit tersebut bukanlah lawan sepadan yang bisa ia singgung. Bisa dikatakan jika di kota Loyang terkenal dengan bakat Shen Yue, maka kota Kaifeng memiliki Srikandi berpedang bernama Yang Mi. Nona Yang Mi, ini hanya salah paham. Tolong bersikap lebih lunak, ujar Zhang Fei dengan ketakutan. Betul Nona, ini hanya masalah sederhana, tambah Liu Sixi mencoba membela rekannya tersebut. Yang Mi mengangguk pelan, sesuai dugaannya maka pihak lain akan memandangnya dan memberikan muka. Maaf Nona, aku tidak bisa membiarkan seseorang untuk tetap hidup setelah ia menghina harga diriku, ucap Ye Chen yang berada di belakang Yang Mi. Hai, seharusnya kau berterima kasih karena kakakku sudah peduli dengan keselamatan nyawamu, ucap Yang Zi sambil memelototi Ye Chen. Aku tidak butuh belas kasihan orang lain, karena hal seperti itu hanya akan mencederai jiwa pertempuranku, ucap Ye Chen dengan tegas, tidak bermaksud menyinggung Yang Mi maupun Yang Zi. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi sunyi. Kata-kata Ye Chen yang polos itu seperti guntur di telinga Liu Sixi dan juga Zhang Fei. Awalnya mereka mengira jika Ye Chen akan memanfaatkan situasi ini untuk menyelamatkan diri dari ancaman kematian yang bisa kapan saja menemuinya. Yang Mi mengira jika lelaki yang ia bela itu bersikap sombong dan bodoh. Mulanya ia tertarik dan ingin menjadikan Ye Chen sebagai pacar bayangan yang akan ia bawa pulang ke Sekte Pedang Langit di kota Kaifeng. Selain terkejut dengan identitasnya yang ternyata suami dari rivalnya dalam kompetisi bela diri, Yang Mi juga tidak menyangka jika Ye Chen masih bersikeras ingin melawan Zhang Fei pada saat seperti ini. Benar-benar cari mati, gumam Yang Mi dalam hati. Nona Yang Mi, sepertinya orang yang Anda bela bersikap tidak tahu diri. Apakah Anda tidak keberatan jika saya memberikannya pelajaran? Ucap Zhang Fei dengan sopan kepada wanita pendekar berpedang itu. Jika sudah seperti ini, maka apalagi yang bisa aku lakukan, ujar Yang Mi sambil mengangkat kedua bahunya tanda pasrah. Di dalam hatinya Yang Mi juga masih memiliki sedikit pertaruhan terhadap lelaki lemah yang memiliki sikap agresif tersebut. Nona, bolehkah aku meminjam pedangmu? Tanya Ye Chen kemudian kepada Yang Mi. Pada saat ini Ye Chen tidak dapat menggunakan pedang naga hitam yang berada di pergelangan tangannya tersebut. Dalam hal ini Ye Chen meyakini jika kekuatannya masih belum cukup untuk membangkitkan pedang andalan dewa penghancur tersebut. Bab 121. Membunuh dalam satu langkah. Apakah kau yakin bisa mengalahkannya? Tanya Yang Mi dengan ragu. Tentu saja, jawab Ye Chen dengan yakin. Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah sebab pedang ini tidak memiliki mata, ucap Yang Mi memperlihatkan, lalu menarik pedang panjang dari punggungnya. Zhang Fei terlihat lebih serius, bukan karena hendak bertarung melawan Ye Chen tetapi yang ia khawatirkan adalah keterlibatan Yang Mi jika ia berhasil membunuh Ye Chen. Meskipun kota Loyang berada di bawah kekuasaan keluarga Shen, namun ia juga tahu jika Sekte Pedang Langit bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi. Apalagi sangat jelas jika klan Li merupakan bagian dari sekte tersebut, membayangkan hal ini wajah Zhang Fei terlihat rumit. Kalian bertarunglah dengan leluasa, dalam hal ini aku tidak akan ikut campur apapun hasilnya, ucap Yang Mi memberi penegasan, seolah ia tahu apa yang dipikirkan oleh Zhang Fei.
Baiklah kalau begitu Nona Yang, ucap Zhang Fei penuh semangat. Detik berikutnya ia mengabaikan semuanya, melihat Ye Chen sebagai target buruan yang harus ia bunuh saat ini juga. Dengan demikian ia akan mendapatkan penghargaan dari Shen Yue yang memang sejak awal ingin menceraikan Ye Chen. Matilah. Akhirnya Zhang Fei sudah tidak tahan lagi dan langsung menggunakan pedangnya untuk melakukan serangan ganas ke arah Ye Chen. Zhang Fei bergerak dengan kuda-kuda tempurnya yang ia banggakan sebagai murid pelataran luar di Akademi Naga Hitam, tubuhnya melesat menghilang menggunakan teknik yang sudah tidak asing di mata Ye Chen. Slash! Tanpa disangka serangan cepat Zhang Fei tidak berguna, menyentuh ruang hampa yang semula terdapat tubuh Ye Chen. Pada saat bersamaan, ada cahaya dingin yang melintas di leher Zhang Fei. Tanpa sadar Zhang Fei segera memegang lehernya dan menutupi darah yang memancar deras dengan tatapan penuh ketakutan. Tanpa diduga banyak orang, Ye Chen melakukan gerakan yang sama dan malah terlihat lebih keren dan lebih sempurna ketimbang jurus yang diperagakan oleh Zhang Fei. Ye Chen menggunakan jurus bayangan hitam dengan dikombinasikan jurus tebasan penghancur yang mematikan. Kali ini Ye Chen menunjukkan tajinya, ia tidak segan-segan menghabisi nyawa orang yang tidak bisa menghargai arti kehidupan itu sendiri. Dalam sekejap seisi ruangan menjadi terdiam, beriringan dengan itu suara kepala Zhang Fei pun terjatuh di bawah keheningan. Liu Cixi yang berada di dekatnya pun nyaris bergetar melihat adegan berdarah di depan matanya, tidak menyangka jika pria yang tampak sederhana dan tak berguna itu ternyata seorang pembunuh berdarah dingin. Sangat mustahil seorang kultivator di alam roh bisa membunuh kultivator yang berada satu tingkat di atasnya. Apalagi gerakan yang dilakukan oleh Ye Chen barusan adalah teknik familiar Akademi Naga Hitam. Yang Mi berdiri takjub, lalu melihat Ye Chen dengan tatapan penuh kekaguman, merasakan kekuatan pemuda di depannya sangat mengerikan, bahkan ia mundur 2 langkah karena naluri bertempurnya serasa mengendur saat berada di dekat Ye Chen. Kamu benar-benar sialan, maki Liu Cixi yang sudah menemukan ketenangannya, ada rasa kaget sekaligus marah di dalam dirinya. Yang memiliki tingkat kultivasi di alam raja merasa dipecundangi oleh seorang pemuda yang baru saja ia anggap sampah. Tetapi ia tidak berani gegabah untuk menantang Ye Chen secara terbuka. Ia akan melaporkan hal ini kepada Tuan Kota selaku ayah dari Shen Yue. Ye Chen masih berdiri dengan tenang, meski ia baru saja membunuh Zhang Fei namun pedang panjangnya masih terhunus di udara. Anehnya tidak ada noda bekas darah yang menetes, menandakan teknik membunuh Ye Chen benar-benar sangat mengerikan. Ketajaman serta kecepatan Ye Chen dalam bergerak membuat kombinasi membunuh yang sempurna, hal ini yang merupakan ciri utama pendekar ahli pedang. Apakah ini masih laki-laki yang sama yang dianggap bodoh dan mempermalukan keluarga Shen? Bahkan jika aku bertukar posisi dengan Shen Yue maka aku tidak akan melepaskan laki-laki seperti ini, gumam Yang Mi di dalam hatinya. Pedang yang kau miliki cukup bagus, hanya saja kurang terasah dalam pertempuran nyata. Terima kasih, ucap Ye Chen sambil menyerahkan kembali pedang yang baru saja ia pinjam dari Yang Mi. Terima kasih juga atas penilaianmu, ucap Yang Mi dengan santai, lalu melirik ke arah Liu Cixi dengan tajam. Aku akan pindah ke lantai 2, sepertinya jika melanjutkan makan di sini selera makanku akan terganggu, ucap Ye Chen kemudian. Tujuan kedatangannya ke tempat ini adalah untuk menikmati makanan, namun siapa sangka ada lalat pengganggu yang datang di tempat ini. Baiklah aku akan ikut bersamamu, ucap Yang Mi tanpa ragu, lalu berbisik kepada Yang Si. Ye Chen dan Yang Mi lalu naik ke lantai 2 rumah makan tersebut. Meski Yang Mi berada di ranah alam bumi ia sedikit sungkan dengan Ye Chen yang terlihat biasa saja saat bercakap-cakap dengan dirinya. Hal ini tentu saja membuat Yang Mi semakin penasaran dengan identitas yang dimiliki oleh Ye Chen. Keduanya lalu tiba di tempat yang baru, pelayan yang sudah menyiapkan pesanan Ye Chen pun segera datang untuk melengkapi meja hidangan dengan aneka makanan dan minuman terbaik. Apalagi kini pemuda tersebut tampak akrab dengan Yang Mi, murid berbakat Sekte Pedang Langit yang sangat terkenal. Ye Chen dan Yang Mi kemudian terlibat obrolan seru tentang bela diri, sambil makan keduanya tampak akrab seolah teman lama. Bahkan Yang Mi yang semula murung karena masalah perjodohan menderanya, kini merasa lebih baik saat bercakap-cakap dengan Ye Chen. Sebagai bentuk perkenalan, Yang Mi tidak segan-segan mengeluarkan beberapa batu energi kelas tinggi serta beberapa pil langka peningkat kultivasi yang sebelumnya tidak didapatkan Ye Chen meski itu di alam fana. Apakah Sekte Pedang Langit kalian begitu royal seperti ini? Tanya Ye Chen. Tidak juga, benda-benda seperti ini didapatkan hanya untuk murid berbakat atau mereka yang menukarnya dengan poin yang didapatkan dari menjalankan misi, jawab Yang Mi dengan santai. Apakah kamu berasal dari Akademi Naga Hitam? Tanya Yang Mi kemudian. Mengapa kamu bertanya seperti itu?
Ye Chen tidak menjawabnya, melainkan balik bertanya. Jurus yang kamu gunakan tadi tidak asing, seharusnya itu adalah teknik penghancur yang hanya dimiliki oleh murid-murid dari Akademi Naga Hitam, jawab Yang Mi. Oh, seperti itu. Tapi sayangnya aku bukan bagian dari Akademi Bela Diri tersebut, ucap Ye Chen menjelaskan. Lalu bagaimana caranya kau bisa mempelajari teknik sulit seperti itu? Bahkan setahuku Shen Yue saja tidak memiliki kemampuan seperti yang kau tunjukkan barusan, ujar Yang Mi sambil meletakkan gelas minumnya di atas meja. Bab 122. Sekte Pedang Langit. Apakah kau pernah mendengar kisah Dewa Penghancur? Tanya Ye Chen yang kembali tidak menjawab justru kembali melakukan pertanyaan. Hahaha, dasar bodoh, ucap Yang Mi keceplosan. Namun buru-buru ia menyadari dan meminta maaf. Maaf, kenapa kau menanyakan hal yang sangat umum? Tanya Yang Mi kemudian. Karena pertanyaan yang sebelumnya kau tanyakan berhubungan dengan Dewa Penghancur, ujar Ye Chen dengan serius. Hahaha, kamu benar-benar lucu, ucap Yang Mi. Maksudnya, tanya Ye Chen keheranan. Siapapun yang berasal dari Akademi Naga Hitam akan berhubungan dengan Dewa Penghancur, terutama keluarga istrimu. Dewa Penghancur yang kau maksud itu berasal dari klan Shen, ujar Yang Mi dengan santai. Ye Chen terdiam, berarti dugaan jika gurunya berasal dari klan Shen adalah benar. Namun hal yang tidak terduga adalah perlakuan keluarga Shen dan ia juga kini secara tidak langsung sudah menjadi bagian keluarga itu meski dari hubungan pernikahan yang aneh. Sepertinya kamu sangat tertarik dengan Dewa Penghancur. Tanya Yang Mi. Ya benar, aku mengaguminya, jawab Ye Chen singkat. Setahuku di perpustakaan sekte ada buku yang menceritakan tentang sejarah Shenlong secara lengkap, ujar Yang Mi dengan santai. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu tentang makam kuno yang akan dibuka 3 bulan lagi oleh Akademi Naga Hitam? Tanya Yang Mi. Tidak, apakah itu menarik? Ucap Ye Chen. Tentu saja, itu adalah saat di mana setiap kultivator pedang ingin mengasah kemampuan berpedangnya, sekaligus menentukan pewaris dari Shenlong. Ujar Yang Mi penuh ketertarikan. Bagaimana cara memasukinya? Tanya Ye Chen penasaran. Semua peserta berasal dari sekte besar, setidaknya mereka berada di daftar 5 besar, jawab Yang Mi. Berarti aku tidak bisa masuk ke dalamnya, padahal aku begitu tertarik, Ye Chen berkata tanpa daya. Tentu saja bisa, asal kamu bergabung dengan Sekte Pedang Langit maka ku pastikan kau akan bisa memasukinya bersamaku, Yang Mi berkata dengan santai seolah ia adalah seorang pengambil keputusan. Mendengar perkataan Yang Mi, membuat Ye Chen mulai tertarik dengan Sekte Pedang Langit. Ia tidak tahu sejauh mana peluangnya namun ia tidak ingin membuang kesempatan sekecil apapun yang datang di depan mata. Kedatangannya ke alam langit untuk berpetualang mencari rahasia tentang gurunya, selain itu dengan kondisi seperti ini ia juga ingin meningkatkan kekuatan dengan pesat, hal itu tentu adanya di sekte yang memiliki sumber daya yang cukup. Baiklah kalau begitu, aku akan bergabung dengan Sekte Pedang Langit, ucap Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Bagus kalau begitu, satu hal lagi apakah kamu mau membantuku? Ucap Yang Mi kemudian. Apa itu? Tanya Ye Chen sambil mengernyitkan dahinya. Aku ingin kamu berpura-pura menjadi pacarku, jawab Yang Mi dengan malu-malu. Statusku masih pria beristri, apakah itu tidak akan menjadi masalah bagimu? Tanya Ye Chen dengan serius. Tidak, di Sekte Pedang Langit tidak ada yang mengenali dirimu. Lagi pula ayahku tidak akan bertanya lebih jauh, ucap Yang Mi memberi keyakinan. Baiklah jika itu tidak masalah, tapi aku hanya menganggap ini hanya berpura-pura saja, ucap Ye Chen membentuk sebuah kesepakatan. Oke, baiklah, ujar Yang Mi dengan senang. Yang Mi sebelumnya akan dijodohkan dengan salah seorang murid berbakat lainnya dari Sekte Pedang Langit, sebagai putri seorang tetua pertama ia tidak bisa mengelak demi kemajuan sekte di masa depan. Apalagi calon suaminya juga merupakan putra dari pejabat Istana Langit yang berasal dari Trah Dewa di Kuil Suci. Di Istana Langit terdapat juga aula agung tempat berkumpulnya para tetua, bangsa peri dan penasehat kekaisaran. Sementara Kuil Suci dihuni oleh para dewa yang terdiri atas 9 dewa utama. Kini selama 100 tahun terakhir, posisi Dewa Penghancur belum tergantikan. Sehingga hanya 8 dewa saja yang kini berada di Kuil Suci, mereka secara bergantian menjaga benua atas dari serangan pasukan iblis. Sementara di kalangan menengah, prajurit Istana Langit dibantu dengan pasukan keamanan kota berjaga dan bertempur melawan pasukan iblis di gerbang pembatas kedua wilayah. Adapun murid-murid sekte yang berpartisipasi memburu bangsa iblis adalah mereka yang pergi menjalankan misi ke suatu wilayah. Sudah menjadi rahasia umum jika bangsa iblis pintar melakukan penyamaran dalam memperdaya mangsanya untuk diambil darah atau jiwanya.
Tetapi tidak dengan iblis pelahap, mereka datang dan menyerang dengan terbuka untuk mengambil nyawa korbannya dan melahap kekuatannya sebagai bahan energi kultivasi mereka. Setelah berbincang dengan cukup akrab, akhirnya Ye Chen dan kedua adik kakak tersebut pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Tidak ada yang mempermasalahkan kejadian sebelumnya, kematian Zhang Fei dikatakan hanya sebuah kesialan baginya. Ye Chen berjalan ke gerbang kota untuk melakukan perjalanan ke kota Kaifeng. Tidak jauh dari tempat itu ada penitipan hewan spiritual yang biasa digunakan sebagai alat transportasi bagi para kultivator. Pemandangan ini membuat Ye Chen terkejut, ia mulai memperhatikan perbedaan lainnya tentang dua kehidupan yang pernah ia jalani. Di alam langit, penggunaan hewan spiritual seperti elang perak dan elang emas adalah hal yang diperbolehkan. Namun tidak diizinkan masuk ke dalam kota, ada ketentuan khusus yang mengaturnya. Begitupun dengan keahlian terbang, bagi kultivator yang berada di ranah alam langit sudah bisa terbang di udara dengan menggunakan pedang atau senjata lainnya yang memiliki kekuatan spiritual. Yang Mi dan adiknya masih berada di alam bumi, jadi keduanya belum memiliki kualifikasi untuk terbang menggunakan pedang mereka di atas awan. Jadi keduanya menggunakan elang perak sebagai alat transportasi yang lazim digunakan oleh para tetua atau tokoh yang memiliki pengaruh di alam langit. Berapa lama akan tiba di Sekte Pedang Langit? Tanya Ye Chen. Dengan menggunakan elang perak ini hanya 3 jam, jawab Yang Mi. Set, sambil berkata seperti itu Yang Mi melompat ke atas punggung elang perak yang berukuran besar tersebut, diikuti Yang Zi dan Ye Chen kemudian. Ini adalah pengalaman pertamaku, ucap Ye Chen ketika baru duduk di atas punggung elang perak tersebut. Itu tidak masalah, berpeganganlah, ucap Yang Mi dengan santai. Berikutnya suara hentakan kaki elang perak mulai terdengar dan kepakan sayapnya bergerak hingga membawa ketiganya terbang mengudara. Yang Mi mengendalikan elang perak dengan baik, ia terbang tidak secepat seperti biasanya dikarenakan ada Ye Chen yang belum berpengalaman. Kendati demikian Ye Chen sendiri tampak tenang, seperti tidak berpengaruh dengan tekanan angin ia menikmati perjalanan yang memanjakan mata dan melihat kota Loyang dari ketinggian. Apakah Sekte Pedang Langit memiliki banyak hewan seperti ini? Tanya Ye Chen kepada Yang Zi yang berada di dekatnya. Tidak juga, hanya sekitar 10 hingga 15 ekor yang kami miliki, jawab Yang Zi dengan bangga. Oh kalau begitu berarti identitas kalian itu tidak sederhana, ucap Ye Chen yang memahami situasinya. Kami adalah putri tetua pertama, kamu beruntung bisa mengenal kakakku, ujar Yang Zi. Ya, terima kasih kalian sudah mau mengenalku, ucap Ye Chen dengan serius. Sudahlah, pertemuan kita sudah takdir, ucap Yang Zi dengan santai. Bab 123. Hutan Siluman. Setelah hampir 2 jam lebih perjalanan, tiba-tiba elang perak yang dikendalikan oleh Yang Mi bergetar dan tubuhnya seperti merasakan kesulitan bergerak. Elang perak yang mereka naiki menjadi tidak stabil dan hampir terjatuh dari ketinggian. Kak, apa yang terjadi? Tanya Yang Zi dengan khawatir. Entahlah, sepertinya ada kabut beracun yang menyelimuti wilayah sekitar sini, ucap Yang Mi tanpa daya. Tepat di bawah mereka adalah hutan siluman yang merupakan salah satu tempat yang sering dihindari oleh para kultivator. Aura penekanan dari tempat itu begitu terasa hingga jarak ribuan kilometer di atas udara. Sepertinya kita tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus melalui jalur darat untuk melintasi tempat ini, ujar Yang Mi kemudian. Sambil berkata demikian, elang perak pun semakin menurunkan ketinggian terbangnya dan dengan cepat mendarat di salah satu lokasi yang mengarah ke hutan siluman. Kak, apa sebaiknya kita tidak kembali ke kota Loyang saja? Aku merasakan tempat ini sangat berbahaya, apalagi tempat ini adalah salah satu tempat yang dihindari oleh kultivator seperti kita, ucap Yang Zi dengan cemas. Kamu tidak usah khawatir, seharusnya tempat ini masih berada di bawah pengawasan dewa Yang Sangfu jadi kita tidak perlu khawatir, ucap Yang Mi dengan tenang. Yang Sangfu adalah dewa bumi yang merupakan salah satu leluhur keluarga Yang. Secara turun-temurun posisi dewa bumi dipegang oleh garis keturunan keluarga Yang di benua atas. Meski Yang Mi tahu beberapa kilometer dari sini adalah tempat pertempuran antara prajurit benua atas dengan benua bawah, namun dengan kekuatan yang dimilikinya ia masih memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selain itu ia juga ingin mencari sesuatu yang berharga dari tempat ini untuk bekal kultivasinya. Apakah kalian yakin hal ini tidak membawa masalah? Ucap Ye Chen yang kemudian bersuara. Meski Ye Chen belum dapat mengoptimalkan persepsi indera spiritualnya, namun ia merasakan jika tempat ini memiliki kekuatan dan tekanan yang sangat mengerikan. Kamu tidak perlu khawatir, sebaiknya kita lanjutkan perjalanan mumpung hari masih siang, ujar Yang Mi sambil menuntun jalan. Karena tidak ada pilihan,
maka Ye Chen pun mengikuti kemauan wanita keras kepala tersebut. Walau bagaimanapun Ye Chen berkeyakinan jika ini bukan pertama kalinya bagi Yang Mi melintasi jalur ini. Sehingga Ye Chen pun merasa tidak masalah jika terjadi sesuatu, ia sudah terlanjur memutuskan untuk berpetualang dan kali ini adalah perjalanan yang menantang baginya. Semakin jauh mereka berjalan semakin dalam ketiganya memasuki wilayah hutan siluman, namun Yang Mi sesekali mengambil manfaat dari perjalanan tersebut dengan memetik beberapa tumbuhan langka yang biasa digunakan sebagai bahan obat atau ramuan penambah kekuatan. Sementara itu Ye Chen semakin merasakan aura yang mengerikan, aura yang belum pernah ia rasakan dan berbeda dengan aura penekanan yang sempat ia rasakan dari Shen Zhaocheng sebelumnya. Benar-benar mengerikan, gumam Ye Chen sambil meningkatkan kewaspadaannya. Sementara itu, Yang Mi dan adiknya tidak dapat merasakan apa yang dialami oleh Ye Chen. Mereka tampak serius menyusuri jalan kecil yang sebelumnya sering dilalui pejalan kaki yang melintasi hutan siluman. Apakah kalian tidak merasakan sesuatu yang aneh? Ujar Ye Chen sembari melontarkan pertanyaan. Kamu tenang saja, seperti yang aku bilang jika wilayah ini masih berada di bawah pengawasan leluhur keluarga kami, ucap Yang Mi. Bukan begitu, sepertinya ada sesuatu yang sedang mengawasi keberadaan kita, ucap Ye Chen. Kerak, baru saja Ye Chen berkata demikian, tiba-tiba terdengar suara patahan ranting. Gur, gur, seekor harimau putih muncul dari arah belakang Ye Chen, tingginya yang hampir 3 meter membuat penampilannya terlihat sangat menakutkan. Gawat, itu adalah binatang iblis tingkat atas, teriak Yang Mi yang mendadak berubah cemas. Seolah tidak peduli dengan teriakan Yang Mi, harimau putih tersebut menatap bengis ke arah Ye Chen. Gur, gur, harimau putih bersiap menerkam mangsanya, dalam satu hentakan tubuhnya sudah melayang ke atas udara hendak menerkam Ye Chen. Tidak baik, gumam Ye Chen sambil bergeser menggunakan teknik bayangan hitam. Beruntung Ye Chen masih bisa menghindari serangan tersebut tepat waktu, jika tidak maka tubuhnya sudah menjadi bubur. Treng, treng, detik berikutnya pedang Yang Mi mendarat di tubuh harimau putih, namun pedang Yang Mi seperti membentur logam yang sangat keras. Cepat kalian lari, ucap Yang Mi kemudian. La pun segera melesatkan sebuah serangan pedang, cahaya pedang berwarna kebiruan muncul dan membentuk garis pedang yang sangat tajam. Bam, bam, dua tebasan pedang meledak di tubuh harimau putih, menyebabkan kepulan asap pada pusat ledakan di tubuh harimau putih tersebut. Menyadari kakaknya yang tengah menyerang harimau putih, Yang Zi pun tidak tinggal diam dan bergerak melakukan gerakan yang sama seperti yang kakaknya lakukan. Bam! Sebuah sabetan pedang tepat mengenai bagian punggung harimau putih, namun sabetan tersebut tidak membuatnya terluka. Hanya jejak kepulan asap seperti sebelumnya yang menjadi pemandangan di depan Ye Chen. Gur, harimau putih tersebut masih mengeram, namun atas serangan dari kakak beradik itu membuatnya semakin agresif. Harimau putih melompat kembali dan menyerang secara membabi buta ke arah Yang Mi dan juga adiknya hingga membuat kedua wanita itu terlihat kewalahan dan mulai mengalami luka. Kejadian ini membuat Ye Chen menahan napas. Ye Chen ingin ikut membantu tetapi ia menyadari jika kekuatannya tidak cukup kuat pada saat ini. Namun Ye Chen mengumpulkan energi ki-nya dengan maksimal dan tidak menyerah dengan keadaan. Setelah memperhitungkan jarak yang cukup, akhirnya Ye Chen bergerak dengan mengeluarkan seluruh energi ki-nya tersebut dan melayangkan sebuah tinjuan keras hingga mengenai kepala harimau putih. Boom! Harimau putih tersebut mengeram kesakitan, tubuhnya hampir terhuyung jatuh ke tanah. Kekuatan tinjunya sangat kuat, ucap Yang Mi dengan ekspresi terkejut. La saja yang mengandalkan energi ki dan juga energi pedangnya, tidak mampu membuat pertahanan harimau putih tersebut goyah meski sesaat. Kini tubuh Yang Mi dan adiknya terluka akibat serangan harimau putih yang semakin mengganas. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan bagi mereka bertiga yang masih harus melanjutkan perjalanan. Kalian cepat menyingkir dulu, biarkan aku yang mengalihkan perhatian binatang buas ini, ucap Ye Chen kemudian. Gunakan pedangku, ucap Yang Mi sambil memberikan pedangnya pada Ye Chen. Kami akan menunggumu di tempat awal kita mendarat, ujar Yang Zi kemudian. Kalian tidak usah khawatir, cepat pergi saja, ucap Ye Chen dengan ekspresi serius. Hati-hati, ucap Yang Mi dengan tubuh terluka, lalu pergi bersama adiknya. Seret, mengabaikan perkataan Yang Mi, tubuh Ye Chen sudah kembali bergerak, sebuah tebasan cepat melesat ke arah harimau putih yang sedang merasakan efek serangan Ye Chen sebelumnya, kali ini mengenai lehernya dan meninggalkan sedikit goresan. Gur, gur, harimau putih memandang ke arah Ye Chen penuh kemarahan, dengan kekuatannya ia kembali pulih dan menyerang Ye Chen dengan cakaran raksasanya. Bab 124. Melawan binatang iblis.
Dari kejauhan Yang Mi masih memperhatikan pertarungan Ye Chen dengan harimau putih, ia tidak menyangka jika pemuda itu benar-benar tangguh dan memiliki rahasia yang sangat dalam. Yang Mi tentu menyadari jika binatang iblis yang baru saja menyerangnya setara dengan kultivator alam langit, bahkan Yang Mi merasakan jika binatang iblis tersebut hampir menjadi binatang spiritual yang setingkat dengan para tetua sekte. Kak, bagaimana ini? Apakah kita harus meminta bantuan sekte? Tanya Yang Zi dengan ekspresi serius. Tidak, kita tunggu saja sampai beberapa saat. Setidaknya kita harus kembali ke tempat semula untuk menyusun rencana, jawab Yang Mi. Apakah ini tidak keterlaluan membiarkan pemuda tersebut seorang diri? Tanya Yang Zi lagi. Justru kalau kita tetap di sana hanya akan menjadi beban, lagi pula tidak ada peluang bagi kita semua untuk mengalahkan harimau putih tersebut, ungkap Yang Mi. Menurut Yang Mi, Ye Chen memiliki kemampuan menghindar yang cukup baik. Kemampuan jurusnya sangat bisa diandalkan pada situasi seperti itu, sehingga ia bisa bergerak leluasa ke segala arah tanpa memikirkan orang di sekitarnya terluka. Di kota Loyang, kabar Ye Chen yang telah membunuh Zhang Fei telah sampai ke telinga Shen Yue. Berita ini disampaikan langsung oleh Liu Sixi yang merupakan sahabat karib sekaligus rekan Shen Yue di Akademi Naga Hitam. Menurut rencana, mereka bertiga akan kembali ke akademi pada keesokan harinya. Apakah kamu tidak keliru menyampaikan hal ini? Tanya Shen Yue, lah jelas tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Sebelumnya ia masih sangat jelas dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan Ye Chen sebagai seorang pecundang belaka di alam fana. Bahkan Liu Sixi yang menyatakan jika Ye Chen sudah memasuki ranah alam roh saja sulit diterima, apalagi bisa membunuh Zhang Fei yang berada di alam jiwa. Rasanya hal ini sangat mustahil, jadi Shen Yue sangat sulit percaya akan hal ini. Aku ada di sana pada saat kejadian, jadi aku tidak mungkin berbohong padamu, jawab Liu Sixi dengan serius. Hal yang paling mengejutkan adalah jika pria itu mampu mempraktekkan jurus bayangan hitam dan tebasan penghancur dengan sangat baik, tambah Liu Sixi dengan perasaan rumit. Jangan konyol. Apakah aku bodoh dengan apa yang baru saja kau katakan, ucap Shen Yue dengan nada protes keras. Shen Yue tahu apa artinya teknik yang baru saja dibicarakan oleh sahabatnya, jurus semacam itu tidak sembarangan bisa digunakan oleh setiap orang. Semakin tinggi kemampuan kultivasi pembudidayanya maka semakin dahsyat efek dari jurus itu sendiri. Melihat ketidakpercayaan dari sahabatnya itu, wajah Liu Sixi tampak pucat, lah bingung harus bagaimana lagi cara menjelaskan hal tersebut kepada sahabatnya yang keras kepala tersebut. Lalu kenapa kamu tidak menghabisinya sekalian? Bukankah ia hanya berada di alam roh katamu? Tanya Shen Yue kemudian. Saat itu ada Nona Yang Mi dan juga adiknya, keduanya tampak berpihak pada Ye Chen. Apalagi Nona Yang Mi bersedia meminjamkan pedangnya kepada Ye Chen untuk berhadapan dengan Zhang Fei, jawab Liu Sixi. Apa, Yang Mi berada di pihak Ye Chen? Ucap Shen Yue dengan mata terbelalak. Iya, malahan mereka pergi menggunakan elang perak menuju sekte pedang langit di kota Kaifeng. Ye Chen dan Nona Yang Mi terlihat begitu akrab, sepertinya mereka pasangan yang baru saja bersatu, jawab Liu Sixi melebih-lebihkan. Mendengar penuturan dari sahabatnya itu entah mengapa wajah Shen Yue terlihat muram bercampur jengkel, pria yang ia campakkan bagaimana mungkin bisa bersama Sri Kandi berpedang kota Kaifeng yang terkenal. Sementara itu Ye Chen yang tengah berhadapan dengan harimau putih tampak terengah-engah, ia memilih bertarung dan bertahan dari serangan buas hewan iblis tersebut. Ye Chen merasa ini adalah pengalaman pertamanya berhadapan dengan hewan iblis di alam langit. Kekuatan tempurnya yang dahsyat membuat Ye Chen berkali-kali terpelanting dan jatuh ke tanah dengan menyedihkan. Aku tidak boleh kalah, ucap Ye Chen pelan, pedang di tangannya kembali ditebaskan ke udara menghantam cakar harimau putih. Sriting, sriting, tebasan demi tebasan Ye Chen kerahkan, seolah tiada lelahnya ia terus menubruk tubuh harimau putih dengan berbagai teknik yang ia kuasai. Argegeh, Ye Chen mengerang. Rasa ngilu pada tulangnya akibat pukulan harimau putih seolah bertabrakan dengan gunung batu. Untungnya harta darah di dalam tubuhnya bekerja dengan cepat, efek penyembuhan dari bekerjanya esensi darah di dalam tubuhnya sangat membantu pada saat kritis seperti ini. Ditambah keutamaan tulang naganya, membuat kekuatan fisik Ye Chen seperti sedang ditempa oleh harimau putih tersebut. Pada saat ini tubuhnya bergetar seperti rasa menggelitik, rasa ngilu yang berubah menjadi rasa geli berkepanjangan membuat tubuh Ye Chen hampir lemas terkulai. Luka terbuka akibat cakaran harimau putih membuat proses perbaikan tulangnya berjalan sangat menyakitkan. Selain harus menyembuhkan lukanya, energi vitalitas terus bekerja ekstra untuk menstabilkan kekuatan Ye Chen yang masih terbatas itu. Harimau putih yang semakin lama semakin kelelahan tampak putus asa melawan Ye Chen,
ia yang sejatinya lebih kuat di awal harus mengakui kemampuan penyembuhan diri lawannya yang begitu menakutkan. Bahkan ia melihat lawannya semakin kuat dan semakin terbiasa mengayunkan pedangnya, membuat ia tidak bisa berbuat banyak. Ye Chen memfokuskan pandangannya yang hampir tertutup dengan tetesan darah dari pelipisnya. Setelah beberapa kali mencari titik lemah hewan iblis tersebut, Ye Chen menyimpulkan jika letak kelemahan hewan tersebut ada di kepala bagian belakang. Oleh karenanya kali ini Ye Chen tampak sangat serius, menyipitkan matanya dan memfokuskan serangannya pada ke salah satu titik vital harimau putih tersebut. Sekarang aku harus menyelesaikan pertarungan ini, ucap Ye Chen pelan sambil melirik ke kiri dan kanan mencari titik buta pergerakan lawannya. Suos! Tubuh Ye Chen bergerak cepat, melompat ke atas udara dan mengarahkan mata pedangnya langsung ke arah belakang kepala harimau putih. Selep, pedang tersebut menancap dalam, seketika tubuh harimau putih tersebut menggeliat dan menghentakkan cakarnya ke arah Ye Chen yang sedang berada dalam posisi tanpa pertahanan. Buuk, tubuh Ye Chen terpental beberapa meter ke arah belakang, pedangnya pun terlepas dan tertinggal di kepala harimau putih. Ag! Ye Chen terbentur sebuah pohon besar dan membuat tubuhnya seperti terpaku menahan kekuatan gravitasi yang menghempaskan tubuhnya berkali-kali lipat. Sambil menahan nyeri di punggungnya, Ye Chen merasakan cairan manis yang keluar dari mulutnya. Gruoh! 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 Harimau putih meraung keras, tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan dan menabrak pepohonan di sekitarnya dengan tidak beraturan. Dalam beberapa detik berikutnya, tubuh harimau putih tersebut ambruk ke tanah dengan bersimbah darah yang mengalir deras hingga menggenangi tanah tempat tubuhnya ambruk. Bab 125. Kembali menerobos. Suara raungan harimau putih menggema hingga ke bagian terluar hutan siluman, membuat penghuni lainnya berlarian karena ketakutan. Kak, apakah Ye Chen baik-baik saja? Tanya Yang Zi dengan nada cemas. Entahlah, sepertinya aku harus kembali. Pinjamkan pedangmu. Jika aku tidak kembali sebelum gelap maka pergilah dan tinggalkan tempat ini, ucap Yang Mi kepada adiknya tersebut. Keduanya baru saja mendengar raungan binatang buas, suara yang menakutkan yang seharusnya dimiliki oleh harimau putih yang saat ini bersama Ye Chen. Ini, berhati-hatilah, ucap Yang Zi sambil menyerahkan pedangnya. Yang Mi mengangguk pelan, lalu melesat pergi memasuki kedalaman hutan siluman kembali. Ia merasa ada yang janggal dan ia sendiri sangat mencemaskan Ye Chen yang baru dikenalnya hari ini. Persahabatan keduanya memang terlihat berbeda, dan Yang Mi masih sangat penasaran dengan pemuda yang terlihat cupu namun pada kenyataannya adalah Suhu. Sementara itu Ye Chen yang baru saja menyelesaikan pertarungannya, tampak duduk bersila. Ia menelan pil pemberian Yang Mi saat di restoran tadi untuk mengembalikan staminanya dengan cepat, bersamaan dengan itu ia juga menyerap kristal energi secara bersamaan. Dalam sekejap aliran energi menyembur ke dalam tubuhnya, energi dari pil peningkat kultivasi meresap dengan cepat beriringan dengan terbukanya pori-pori serta aliran darah Ye Chen yang bersirkulasi dengan baik setelah pertarungan usai. Ditambah dengan energi alam dari batu spiritual membuat semburan energi seperti ombak besar di dalam tubuh Ye Chen. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Ye Chen menerobos hingga ke ranah alam jiwa tingkat atas. Efek pertarungan dan bantuan sumber daya tingkat atas itu dipadu dengan kultivasi tubuh naga hitam, membuat efektivitas tubuh Ye Chen semakin sinkron dengan kekuatan barunya. Apa yang terjadi? Gumam Yang Mi, ia baru saja tiba di tempat ia meninggalkan Ye Chen. Tempat yang semula rimbun dengan pepohonan tua, kini tampak menyedihkan dengan tumbangnya pohon-pohon tersebut menjadi pemandangan yang mencengangkan. Yang Mi melihat tubuh harimau putih yang sudah ambruk tak bernyawa, sedangkan di sisi lain ia menyaksikan Ye Chen yang tengah memulihkan diri dengan begitu tenangnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan hewan iblis itu? Kupikir ia hanya menghindar, tapi tidak disangka malah membunuhnya, gumam Yang Mi dengan penuh keterkejutan. Salah satu para kultivator menghindari hutan siluman karena mereka enggan berhadapan dengan hewan iblis seperti harimau putih yang muncul secara tiba-tiba. Ia yang salah perhitungan pun tidak bisa tidak percaya untuk mengagumi Ye Chen yang ia jadikan sebagai kekasih bohongan itu. Setelah menunggu beberapa saat, Ye Chen membuka kedua matanya merasakan getaran energi di dalam dantiannya kian terasa lebih kuat. Persepsi spiritualnya pun mulai terbangun meski masih berada pada jarak beberapa meter saja. Bagaimana kondisimu? Tanya Yang Mi yang sedari tadi memperhatikan Ye Chen. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, semuanya berjalan baik-baik saja, jawab Ye Chen sambil bangkit berdiri. Kekuatanmu, ucap Yang Mi dengan terkejut. Yang Mi baru saja menyadari jika kekuatan Ye Chen sudah meningkat pesat, baru saja berada di alam roh tetapi kini sudah berada di ranah alam jiwa hanya beberapa saat saja.
Menariknya kekuatan Ye Chen tidak sesederhana yang terlihat. Jika di alam roh saja ia bisa membunuh hewan iblis yang setingkat alam langit maka bagaimana sekarang? Ini berkat pil dan batu energi yang kamu berikan tadi, ucap Ye Chen sambil menyentuh kepalanya. Hah, secepat itu? Tanya Yang Mi yang hampir bola matanya melompat keluar. Iya, aku menggunakannya secara bersamaan, jawab Ye Chen dengan senyuman cengengesan. Apakah dia monster? Gumam Yang Mi dengan ekspresi rumit. Di alam langit hanya para dewa saja yang bisa melakukan hal demikian, meskipun Yang Mi adalah jenius muda yang terkenal namun ia tidak bisa menerapkan metode yang dijalankan oleh Ye Chen, atau tubuhnya akan meledak karena rangsangan energi yang terlalu besar di dalam meridiannya. Oh iya, pedangmu masih ada di sana. Sebentar aku ambilkan, ucap Ye Chen memecah lamunan Yang Mi. Ye Chen kemudian melangkah ke arah harimau putih yang sudah tewas itu, mencabut pedang Yang Mi dan memberikannya secara langsung. Ini, maaf agak kotor terkena darah, ucap Ye Chen. Tidak apa-apa, ini sungguh menakjubkan. Apakah kau tidak ingin mengambil inti binatang itu? Ucap Yang Mi dengan keheranan. Sudah menjadi rahasia umum jika seorang kultivator memburu hewan iblis adalah karena ingin mengambil inti binatang yang sudah berusia ribuan tahun itu. Esensi alam berbeda dengan inti binatang yang sudah menyerupai kristal, menyerap inti binatang iblis sama saja berkultivasi selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Tidak, aku tidak tertarik dengan hal itu, ucap Ye Chen, namun di dalam hatinya ia penasaran. Sebagai pendatang di alam langit tentunya ia masih awam dengan istilah-istilah yang baru saja ia dengar, seperti inti binatang yang belum ia ketahui sama sekali. Apakah tidak masalah jika aku yang mengambilnya? Tanya Yang Mi dengan ragu-ragu. Tidak masalah, jika bukan karena pedangmu maka mustahil aku bisa selamat apalagi membunuh hewan tersebut, jawab Ye Chen dengan nada bijaksana. Mendengar perkataan Ye Chen, hati Yang Mi bersemi gembira. Ia tidak menyangka jika Ye Chen sangat bermurah hati memberikan inti binatang iblis yang sangat dicari-cari oleh setiap kultivator. Apalagi harimau putih adalah hewan iblis yang sebentar lagi memasuki alam spiritual, sehingga bisa dipastikan kepadatan energi dalam intinya sangat melimpah ruah. Yang Mi kemudian tanpa ragu mendekati tubuh harimau putih yang sudah tidak bernyawa itu, dengan seksama ia lalu membelah perut hewan buas itu dengan pedangnya. Selain mengambil inti binatang buas itu, Yang Mi juga mengambil beberapa bagian tubuh binatang itu untuk dimasak dan dijadikan bahan hidangan yang sangat bermanfaat bagi stamina. Akhirnya melihat seorang wanita cantik tengah sibuk, Ye Chen pun mau tidak mau membantu Yang Mi dalam menyisihkan beberapa bagian daging harimau putih tersebut. Mari kita keluar, sepertinya kali ini kita mendapatkan banyak manfaat dari musibah yang baru saja kita alami, ujar Yang Mi dengan penuh keceriaan. La merasa sangat bersyukur bisa bertemu dan berteman dengan Ye Chen. Dalam hatinya ia sangat berharap jika Ye Chen akan mau menjadi kekasih sungguhannya. Baiklah, jawab Ye Chen sambil mengangguk pelan. Dalam hatinya Ye Chen mulai memahami tentang manfaat hewan iblis seperti ini. Kedepan ia berencana untuk datang kembali ke tempat ini dan memburu hewan seperti ini untuk meningkatkan kekuatannya. Ia sudah tidak sabar ingin menggunakan pedangnya kembali, dan masih penasaran dengan rahasia pedang naga hitam yang berada di pergelangan tangannya tersebut. Apalagi Ye Chen juga merasakan aura aneh lainnya yang sebelumnya dirasakan oleh elang perak, seharusnya tempat ini masih terdapat rahasia lain yang belum tersentuh oleh kultivator alam langit. Bab 126. Tiba di Sekte Pedang Langit. Tidak lama berselang, Ye Chen dan Yang Mi tiba di bagian terluar hutan siluman. Terlihat Yang Zi yang berdiri dengan gusar di dekat elang perak, namun tiba-tiba pandangannya tercerahkan saat melihat Ye Chen dan juga kakaknya kembali dengan selamat. Syukurlah kalian kembali dengan selamat, ucap Yang Mi sambil berjalan dengan terlatih. Iya, kami tidak hanya kembali dengan selamat tetapi juga saudara Ye Chen telah berhasil membunuh hewan iblis tersebut, ucap Yang Mi sambil memamerkan kristal hewan iblis di tangan kanannya. Benda berukuran sekepal tangan orang dewasa dan berwarna merah itu tampak mempesona, ada kekuatan spiritual yang tersimpan di dalamnya dan sangat berguna bagi kemajuan kultivasi pemiliknya. Wah, luar biasa. Tampaknya Kak Ye Chen benar-benar menyukai Mukak, ucap Yang Mi dengan polos, mengubah panggilannya pada Ye Chen dengan sebutan kakak. Ye Chen hanya tersenyum ringan mendengar perkataan Yang Zi, ia tidak besar hati ataupun minder hanya karena hal sederhana seperti itu. Jangan ngomong sembarangan, nanti jika ketahuan Nona Shen Yue maka aku akan dikulitinya, ujar Yang Mi dengan nada bercanda. Dia itu wanita bodoh, bokongnya saja yang besar tapi otaknya sempit, ujar Yang Zi dengan kesal. Sebelumnya saat di rumah makan ia jelas mendengar perkataan dari Liu Sixi yang berkomplot dengan Shen Yue untuk menyusun rencana perceraian dengan Ye Chen,
padahal pernikahan mereka baru saja berlangsung 1 hari. Betapa bodohnya Shen Yue yang telah mencampakkan lelaki luar biasa yang belum terungkap rahasianya ini. Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya dengan pelan, menyaksikan ulah Yang Zi membuatnya sedikit lebih tenang setelah melewati pertempuran hebat sebelumnya. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan atau beristirahat dulu? Tanya Ye Chen kemudian. Sebaiknya kita beristirahat dahulu hingga 1 atau 2 jam ke depan, aku dan adikku masih belum pulih benar dari luka yang sebelumnya kami dapatkan, jawab Yang Mi sambil mengeluarkan daging harimau putih dari dalam cincin penyimpanannya. Selain itu ia juga mengeluarkan beberapa bahan herbal yang sepertinya baru saja ia dapatkan dalam perjalanan tadi. Aku akan memasaknya daging harimau putih ini, dengan manfaatnya yang besar maka stamina kita pun akan semakin terjaga, ujar Yang Mi kemudian. Baiklah, aku akan menunggu, ucap Ye Chen kemudian. La tidak mau mengganggu kesibukan adik kakak tersebut, sepertinya mereka sudah terbiasa melakukan perjalanan dan memiliki peralatan yang cukup lengkap untuk menyajikan hidangan hewan buas tersebut. Kak, kita benar-benar beruntung bisa menikmati daging hewan iblis ini. Jika dijual di perbendaharaan sekte maka nilainya akan sangat mahal, ucap Yang Zi dengan setengah berbisik. Hush, sudahlah jangan berpikiran seperti itu, lebih baik kita pulihkan stamina kita agar bisa kembali melanjutkan perjalanan, ucap Yang Mi sambil melemparkan beberapa potong daging mentah itu ke hadapan elang perak. Elang perak pun menyambarnya dengan lahap, ia yang sudah kelelahan saat berada di atas awan kini kembali pulih setelah mendapatkan tambahan stamina dari hewan iblis yang baru saja dikonsumsinya. Tidak lama kemudian, Yang Mi selesai memasak dan segera menyajikan hidangan daging lezat untuk Ye Chen dan juga adiknya. Mereka bertiga makan dengan lahap, dengan tambahan beberapa ramuan herbal membuat stamina mereka pulih dengan cepat. Bahkan Ye Chen sendiri merasakan jika staminanya juga ikut bertambah dengan pesat, kandungan energi dari harimau putih memang sangat berbeda. Bisa dikatakan ini adalah hidangan yang paling bermanfaat dan bergizi yang pernah Ye Chen nikmati. Ngomong-ngomong, mengapa kalian bisa seceroboh ini saat melintasi hutan siluman? Tanya Ye Chen dengan penasaran. Sebenarnya jalur ini merupakan jalur yang umum digunakan oleh elang perak, dan kami pun sebelumnya menggunakan jalur yang sama saat menuju kota Loyang dari Sekte Pedang Langit, jawab Yang Mi menjawab rasa penasaran Ye Chen. Lalu mengapa bisa terjadi seperti hari ini? Tanya Ye Chen yang masih kebingungan. Ini merupakan kejadian langka, kabut beracun seperti tadi memang pernah terjadi dan menjadi misteri terdalam hutan siluman ini. Kemunculannya tidak bisa ditebak, hanya Dewa Bumi saja yang mengetahui fenomena seperti ini. Tetapi hal semacam ini tidak pernah disampaikan kepada masyarakat luas bahkan kepada kami sekalipun yang masih berasal dari garis keturunan yang sama, ungkap Yang Mi. Apakah kemunculan binatang iblis tadi berhubungan dengan hal itu? Tanya Ye Chen lagi. Itu, aku tidak mengerti, yang aku tahu jika terjadi bencana kabut beracun maka kita hanya bisa mengandalkan jalur darat untuk menghindari paparan racun di udara, ujar Yang Mi. Oh jadi seperti itu. Ye Chen mengangguk pelan. Dalam benaknya ia penasaran dengan rahasia seperti ini. Jika seperti itu, mengapa para pemimpin sekte ataupun kultivator tersohor tidak berupaya mencari tahu tentang rahasia ini? Tanya Ye Chen sekali lagi. Tidak sesederhana yang kau pikirkan, alam langit juga memiliki keseimbangan. Jika semuanya dieksploitasi oleh kami yang berada di benua atas, maka dikhawatirkan mereka yang berada di benua bawah akan mengamuk dan menjadikan kami sebagai sasaran empuk untuk peperangan besar berikutnya, ujar Yang Zi memberikan pendapat. Tidak ingin dicurigai, Ye Chen tidak bertanya lebih jauh lagi, baginya hanya masalah waktu untuk menelisik rahasia hutan siluman yang sepertinya berkaitan dengan benua bawah atau tempat tinggal ras iblis dan siluman berada. Setelah beristirahat dan memulihkan luka-lukanya, Yang Mi dan Yang Zi segera bersiap untuk melanjutkan perjalanannya. Melihat warna langit yang mulai menggelap maka Yang Mi memerintahkan elang perak untuk terbang ke udara dan memeriksa kondisi terbaru kelembaban udara. Tidak lama berselang, burung elang perak kembali mendarat dan menyampaikan informasi jika situasi kelembaban udara mulai normal dan bisa dilalui kembali. Baiklah, sepertinya kita sudah bisa melanjutkan perjalanan melalui jalur udara kembali, ucap Yang Mi dengan tenang. Selanjutnya Ye Chen dan kedua kakak beradik itu melompat ke atas punggung elang perak, bersiap mengudara dan melanjutkan kembali perjalanan mereka yang tertunda hampir setengah hari tersebut. Jika sebelumnya perjalanan mereka sedikit lebih lambat, kini elang perak terbang lebih tinggi dan dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama hingga mereka tiba di pelataran Sekte Pedang Langit yang terhampar luas dengan rerumputan yang menghijau di siang hari. Untuk sementara kamu akan istirahat di paviliun murid dalam,
berada tidak jauh dari tempatku tinggal, ucap Yang Mi. Apakah ini tidak masalah? Tanya Ye Chen. Kamu tidak usah khawatir, aku akan segera menyampaikan hal ini kepada ayahku, ucap Yang Mi dengan senyum ringan. Bab 127. Raja Iblis Susugang. Ye Chen tidak berkata apa-apa, ia percaya jika Yang Mi merupakan putri seorang pemimpin sekte pedang langit. Setelah mendapat pengaturan tempat tinggalnya, ia segera membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Ketika hari sudah malam, Ye Chen kemudian termenung mengingat Ye Wen dan Ye Chunji. Buah cintanya dengan putri Masixian yang kini seharusnya ia temani berlatih dan bimbing dengan penuh kasih sayang. Maafkan ayah, jika dalam kurun waktu 3 bulan ke depan ayah kalian sudah menemukan hal yang harus diselesaikan maka ayah akan cepat pulang untuk memeluk kalian dengan erat dan berlatih bersama, gumam Ye Chen dengan penuh tekad. Meski di kehidupan ini dia mengenal Shen Yue dan Yang Mi, namun kehadiran dua wanita tersebut belum cukup menggugah perasaan Ye Chen untuk memulai jatuh cinta seperti layaknya laki-laki normal yang memiliki lebih dari seorang istri. Di alam langit ini adalah malam kedua bagi Ye Chen, dalam tempo waktu yang singkat ini ia sudah 2 kali berpindah tempat. Jika kemarin malam ia tidur di kediaman keluarga Shen, kini ia sudah menyeberang jauh hingga ke Sekte Pedang Langit di kota Kaifeng. Selain itu, dalam waktu yang sangat singkat itu pula Ye Chen telah berhasil menerobos 2 kali berturut-turut. Dari alam fana ia menerobos ke alam roh dalam waktu semalam, dan hari ini ia kembali menerobos ke alam jiwa hanya dalam hitungan jam. Lebih parahnya lagi, setiap penerobosan yang dilakukan oleh Ye Chen langsung menembus 3 tahapan, yaitu awal, menengah dan atas. Jika dilihat dari kecepatan kultivasi Ye Chen saat ini, maka tidak dibutuhkan waktu yang lama bagi Ye Chen untuk berada di jajaran atas kultivator alam langit. Jika saat itu tiba, maka Ye Chen akan mencari cara untuk kembali ke alam fana dan menstabilkan keadaan alam langit agar permasalahan yang mendera gurunya bisa ia tangani. Perselisihan benua atas dan benua bawah telah mengorbankan Shenlong, dewa penghancur yang mengorbankan dirinya di benua bawah pun pada akhirnya tidak dapat menyelesaikan masalah secara permanen. Pertikaian yang sempat terhenti selama 100 tahun itu, kini kembali terbuka dengan kebangkitan iblis pelahap yang pernah dihancurkan oleh Shenlong. Di dalam kamarnya, kini Ye Chen duduk bersila dan berkultivasi seperti biasa, telah menyiapkan diri untuk bisa bergabung dengan Sekte Pedang Langit dan mengikuti kompetisi yang diadakan di Akademi Naga Hitam 3 bulan lagi berbarengan dengan janji perceraiannya dengan Shen Yue. Memikirkan nama Shen Yue dan wajah cantiknya, Ye Chen hanya tersenyum datar dan mengabaikannya. Kejadian seperti ini sudah sering dialami saat di dunia fana, entah dimulai dari Qin Yu atau Ning Xi yang menolak dijodohkan dengan dirinya. Namun semuanya itu hanyalah pergulatan takdir, pada akhirnya Ye Chen dapat menemukan wanita yang lebih baik dan lebih sempurna seperti Masixian. Hingga keesokan paginya, Ye Chen berkultivasi dan menstabilkan kekuatannya. Dengan esensi Qi yang lebih baik, tempat ini layak dijadikan sebagai surga para kultivator. Kini kekuatan Ye Chen sudah benar-benar stabil di ranah alam jiwa tingkat atas, bahkan jika Ye Chen tidak menekan kekuatannya maka pagi ini ia sudah bisa menerobos kembali ke alam raja. Lingkaran tenaga dalamnya sudah semakin padat, warna keemasan pun semakin menyala seiring bertambahnya kekuatannya. Namun hal yang aneh masih menderanya, pedang naga hitam yang berada di pergelangan tangannya masih tidak bereaksi dan belum menandakan kebangkitannya seperti di alam fana. Saat aku menggunakan pedang naga hitam, kekuatanku waktu itu berada di ranah keabadian. Berarti aku harus berada di tingkat yang sebanding dengan apa yang terjadi di alam fana, gumam Ye Chen di dalam hatinya. Sebagai tamu dari Yang Mi dan sekaligus kekasih putri sulung tetua pertama tersebut, kabar kedatangan Ye Chen telah menyebar di kalangan terbatas. Namun secara garis besar mereka tidak mengetahui tentang identitas Ye Chen sebagai menantu gubernur kota Loyang yang sempat heboh beberapa hari terakhir. Di benua bawah, sebagai tempat resmi kediaman bangsa iblis, benua bawah juga memiliki kehidupan dan peradaban yang menyerupai kehidupan benua atas. Hanya saja sifat orang-orang di benua bawah lebih mudah terpancing dan fisik mereka juga memiliki ciri tertentu seperti tanduk di kepala atau hidung yang memanjang serta beberapa keanehan fisik yang tidak ditemukan di benua atas. Di sebuah bangunan megah yang berada di hutan belantara dan dekat dengan sebuah pegunungan yang jauh dari tempat tinggal penduduk, seorang pria tua tampak sedang duduk santai sambil menyentuh dagunya yang ditumbuhi jenggot tipis. Di bawah tempat duduknya, tampak seorang wanita muda tengah memijat kakinya dengan sentuhan halus. Wajah cantik itu terlihat anggun dan nampak sekilas jika ia bukan dari golongan iblis seperti pada umumnya. Meskipun lelaki itu terlihat tua namun aura kekuatannya setara dengan dewa yang berada di kuil suci benua atas,
dia adalah Raja Iblis atau ayah dari Zhu Xiaofan yang pernah dikalahkan oleh Shen Long ratusan tahun yang lalu. Sebagai Raja Iblis, Zhu Sugang tentu memiliki dendam yang tidak terkira atas kematian putranya tersebut. Selama 100 tahun terakhir, setelah bencana yang terjadi di benua bawah maka ia selalu mengirimkan jiwa-jiwa dari wanita muda yang berasal dari benua atas untuk membangkitkan nyawa putranya tersebut. Gadis yang dimaksud haruslah mereka yang berasal dari ras dewa murni, sehingga kekuatan darahnya memiliki esensi yang murni pula dalam pembentukan tubuh baru Zhu Xiaofan. Hal yang dilakukan oleh Raja Iblis tidak percuma, ia hampir membangkitkan roh putranya yang memiliki kekuatan pelahap yang bisa menyerap kekuatan kultivator sebagai bahan energi di tubuhnya. Namun kejadian tadi malam membuat mimpi Raja Iblis untuk membangkitkan kekuatan putranya seperti akan mengalami hambatan. Cahaya naga hitam dan raungannya yang keras seolah memperingatkan Raja Iblis jika dewa penghancur yang baru pun telah hadir di benua atas. Kini Zhu Sugang segera bangkit berdiri, mengabaikan gadis di dekatnya. Ia menghela napas dalam-dalam dan membuat energi spiritual di sekitarnya tertarik dan membentuk butiran kristal kecil. Inti energi itu bergerak mengikuti irama napasnya dan masuk ke dalam tubuhnya seperti pusaran kecil yang menyemburkan energi di dalam tubuhnya. Dari arah luar ruangan terdengar langkah kaki masuk ke dalam. Beberapa petinggi pasukan iblis hendak melaporkan perkembangan benua atas yang akhir-akhir ini mulai waspada terhadap serangan dari bangsa iblis. Ada apa? Tanya Raja Iblis dengan datar. Pewaris dewa penghancur telah muncul di kota Loyang, asalnya seperti dari keluarga Shen, ucap seorang jenderal iblis dengan kekuatan yang setara dengan alam setengah dewa. Bab 128. Sejarah Pedang Naga Hitam. Kota Loyang. Tanya Raja Iblis sambil tertegun sejenak. Kemudian Zhu Sugang mengerutkan alisnya dan kembali bertanya, bukankah kota Loyang tempat asalnya Shen Long? Benar Tuan, lokasi itu merupakan tempat di mana Akademi Naga Hitam berada, ucap seorang jenderal iblis itu dengan hormat. Ini menarik sekali, hampir 100 tahun berlalu tetapi aku belum bisa sepenuhnya membangkitkan putraku. Tetapi masalah baru sudah muncul. Menyambut kita di benua atas, ucap Raja Iblis sambil menatap tajam ke arah dua jenderalnya itu. Apakah ada hal lainnya yang ingin kalian sampaikan? Tanya Raja Iblis tersebut dengan nada tegas. Sementara itu saja, namun jika ada perintah lain maka kami akan menunggunya, jawab Jenderal Iblis tersebut dengan hormat. Mulai sekarang kalian lebih berhati-hati, aku tidak ingin kekalahan bangsa iblis di masa lalu terulang. Untuk mengidentifikasi dan memunculkan informasi terbaru tentang sosok dewa penghancur yang baru, maka setiap kalian akan ditanamkan serangga iblis, ucap Raja Iblis sembari membuka tutup botol giok. Raja Iblis kemudian menanamkan serangga mirip cacing gu ke dalam tubuh dua jenderalnya tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jika ada yang tewas di antara mereka maka serangga yang berada di tubuh inangnya akan mengirimkan gambar serta lokasi kejadian kepada Zhu Sugang. Berbeda dengan giok jiwa yang akan hancur saat pemilik jiwa tersebut meninggal, maka metode ini juga akan lebih cepat diketahui Raja Iblis dengan tambahan gambaran tentang pelaku dan lokasi terakhirnya. Ada 13 jenderal iblis, semuanya akan mendapatkan perlakuan yang sama untuk menggunakan metode baru yang belum lama dikembangkan oleh Zhu Sugang. Serangga jenis gu tersebut dikembangkan melalui darah haid dari wanita yang masih terjaga keperawanannya, dan wanita-wanita ini tentunya didapatkan dari benua atas secara diam-diam. Sementara itu, di Sekte Pedang Langit Ye Chen tidak mengetahui apa yang terjadi di benua bawah. Ye Chen sudah mulai bersiap melakukan tes masuk sebagai syarat formalitas memasuki tempat latihan bela diri, namun ia masih dipertahankan dengan status tamu dari tetua pertama atas permintaan Yang Mi dan juga adiknya. Selama masa tunggu itu, Ye Chen hanya melakukan kultivasi secara terus-menerus untuk meningkatkan kekuatannya. Kegiatannya berhasil membuat dirinya kembali menerobos ke ranah alam raja pada hari ke-7 ia berada di Sekte Pedang Langit. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yang Mi, dengan bantuan kristal inti hewan iblis ia pun berhasil menerobos ranah alam langit dan sejajar dengan para pembantu tetua yang umumnya sudah mulai berusia parubaya. Atas pencapaiannya ini, membuat ayahnya merasa senang. Apalagi hal ini dikaitkan dengan kontribusi Ye Chen saat di hutan siluman beberapa hari yang lalu. Apakah pemuda itu benar-benar berbakat? Tanya tetua pertama selaku ayah dari Yang Mi dan Yang Zi. Betul ayah, ia adalah pria yang disukai oleh kakak, jawab Yang Zi mendahului kakaknya. Hah, apakah itu tidak salah? Bagaimana seorang yang belum menjadi apa-apa bisa menaklukkan hati putriku? Tanya tetua pertama tersebut dengan keheranan. Ayah, sudah kubilang dia bukan orang biasa. Jika dia hanya orang biasa bagaimana dia bisa membunuh harimau putih dengan kekuatannya, ucap Yang Zi. Mendengar perkataan dari putrinya,
membuat tetua pertama itu merasa curiga. Sebelumnya putri bungsunya itu bercerita jika Ye Chen yang berada di alam roh telah membunuh hewan iblis yang setara memiliki kekuatan pendekar ranah alam langit. Hal ini tentu saja mustahil dan tidak mungkin terjadi tanpa bantuan kedua putrinya, jadi dalam hal ini tetua pertama berasumsi jika kedua putrinya telah melakukan persekongkolan. Hal ini juga berhubungan dengan rencana perjodohan Yang Mi, sehingga demi menolak rencana perjodohan tersebut keduanya melakukan sandiwara yang tidak masuk di akal. Baiklah, baiklah. Namun ayah ingin memeriksanya sendiri dan membuat pengaturan untuk menerimanya di Sekte Pedang Langit, ujar Yang Junpeng selaku tetua pertama itu. Terima kasih ayah, ucap Yang Mi mendapat giliran berbicara. Jika begitu panggilkan pemuda itu, biarkan ia melakukan uji coba di ruang utama paviliun pertama, ujar Yang Junpeng kepada kedua putrinya tersebut. Baik ayah, jawab Yang Mi sambil tersenyum senang, ia berharap Ye Chen bisa berada di dekatnya selama berlatih di Sekte Pedang Langit. Yang Junpeng sengaja ingin melakukan tes secara terbuka, ia ingin mempermalukan pemuda yang dibawa oleh putrinya tersebut dari tempat yang tidak jelas asalnya. Apalagi tidak ada yang tahu tentang identitas pemuda itu dan dari mana asal-usulnya itu. Sebagai seorang ayah, tentunya ingin memberikan jodoh yang terbaik untuk putrinya. Apalagi putri sulungnya tersebut baru saja menerobos ke ranah alam langit, pencapaian yang sangat luar biasa yang ditorehkan oleh seorang gadis di usianya yang baru 22 tahun. Peristiwa ini juga akan menimbulkan kesan tersendiri di antara sekte-sekte lainnya yang saling mengedepankan bakat jenius. Selain Akademi Naga Hitam dan Sekte Pedang Langit, di benua atas juga terdapat beberapa sekte besar lainnya seperti Sekte Bulan Berkabut di kota Xi'an, Sekte Matahari Senja di kota Anyang serta Sekte Mawar Putih yang berada di ibu kota kekaisaran, yakni kota Qiang. 5 sekte tersebut juga merupakan pilar yang menjaga wilayah alam langit dan merupakan sekte terkenal yang melahirkan kultivator tersohor yang kini menduduki posisi sebagai dewa di alam langit yang berjumlah 9 orang tersebut. Mereka yang dikatakan dewa sebenarnya adalah kultivator yang memiliki kekuatan di ranah alam dewa, sehingga sesuai bakatnya mereka mendapatkan mandat untuk mengurusi urusan tertentu yang mewakili hajat para penduduk alam langit. Adapun tentang Shen Long yang dikabarkan sebagai dewa terkuat memiliki kekuatan di atas ranah alam dewa yang dikenal dengan tingkat Mahadewa. Oleh karenanya, ia memiliki gelar dewa penghancur yang menakutkan. Selain kekuatannya yang menakjubkan, Shen Long memiliki pedang penghancur atau pedang naga hitam yang dianggap sebagai pedang pembunuh para dewa. Dimanapun Shen Long mengeluarkan pedang tersebut, maka setiap dewa maupun bangsa iblis akan ketakutan hingga bergetar tubuh mereka. Pedang naga hitam merupakan pedang yang tercipta akibat hubungan simbiosis mutualisme antara Shen Long sebagai dewa penghancur dengan Kang Hui seekor naga air. Pedang naga hitam ini memang sejak awal digunakan untuk membunuh dewa yang congkak serta bangsa iblis yang memiliki posisi penting, di mana kekuatan pedang tersebut akan bertambah seiring dengan jumlah dewa yang terbunuh atau raja iblis. Pedang inilah yang diperebutkan oleh para dewa untuk membantai dewa lainnya di alam langit. Kehebatan lain dari pedang naga hitam adalah dapat memberikan kekuatan fisik yang luar biasa, kemampuan terbang, dan kemampuan berteleportasi ke alam lainnya. Itulah mengapa para dewa akan ketakutan saat melihat pedang naga hitam. Bab 129. Situasi yang aneh. Pagi ini setelah mandi dan mengganti pakaiannya, Ye Chen melakukan sarapan sederhana sebelum melanjutkan kultivasinya kembali. Namun ketika di saat belum lama matanya terpejam untuk berkultivasi, terdengar suara langkah kaki yang semakin dekat ke kediaman sementara Ye Chen. Tuk, tuk, terdengar suara ketukan pintu dan membuat kultivasi Ye Chen terhenti. Ia membuka kedua matanya lalu memandang ke arah pintu. Masuk saja, tidak dikunci, ucap Ye Chen dengan santai. Kemudian, pintunya didorong dan tampak wajah Yang Mi dengan senyum indahnya mereka sempurna. Sepertinya kamu sedang berbahagia dan menemuiku di pagi hari seperti ini pasti ada sesuatu yang istimewa, ucap Ye Chen sambil tersenyum juga. Kamu ditunggu ayahku di aula paviliun utama, ucap Yang Mi dengan senang. Oh ya, tentu, jawab Ye Chen dengan ekspresi terkejut. Ye Chen hampir lupa dengan tujuan kedatangannya ke Sekte Pedang Langit, setelah beberapa hari keasyikan berkultivasi ia tidak memikirkan lagi bagaimana ia terdaftar sebagai murid Sekte Pedang Langit. Namun ucapan Yang Mi barusan telah menyadarkan Ye Chen kembali untuk fokus menjadi bagian Sekte Pedang Langit dan berpartisipasi pada acara yang akan digelar 3 bulan mendatang di Akademi Naga Hitam. Sesaat berikutnya Ye Chen bangkit dari posisinya yang sedang duduk bersila, dan aura pendekar rajanya pun merembes menyebar keluar. Merasakan aura dari tubuh Ye Chen, Yang Mi terkejut dan lalu bertanya, kamu sudah menerobos lagi ke alam raja? Ya,
Itu benar, jawab Ye Chen dengan tenang dan tanpa menyembunyikan kekuatannya. Mendengar pengakuan dari Ye Chen tersebut membuat mulut Yang Mi menganga. Ia tidak percaya jika ada jenius yang melebihi dirinya jika tidak berpapasan langsung. Yang Mi masih ingat saat pertama kali bertemu dengan Ye Chen 8 hari yang lalu saat ia masih berada di alam roh. Memikirkan tentang bakat Ye Chen, ia merasa jika dirinya sama sekali bukan tandingan Ye Chen yang jelas-jelas merupakan jenius bela diri sesungguhnya. Yang Mi tidak dapat membayangkan bagaimana cara Ye Chen berkembang, entah seperti apa kekuatannya nanti jika sudah resmi menjadi murid sekte ini. Butuh beberapa saat bagi Yang Mi untuk memiliki ketenangan, tidak banyak jenius yang terlahir di alam langit dengan bakat menentang langit seperti yang Ye Chen miliki. Oh iya, terimalah kitab ini, ucap Yang Mi kemudian. Kitab apa ini? Tanya Ye Chen sambil membuka halaman pertama. Bukan apa-apa, hanya berisi informasi tentang sejarah dewa penghancur yang waktu itu pernah aku katakan, jawab Yang Mi dengan santai. Oh ya, aku baru ingat, terima kasih jika begitu, ucap Ye Chen dengan wajah gembira. Sudahlah, tidak perlu sungkan, itu hanya catatan biasa. Kamu bisa memilikinya, ujar Yang Mi kemudian. Baik, kalau begitu terima kasih, ucap Ye Chen. Setelah keluar dari kediaman sementaranya, Ye Chen dan Yang Mi bergegas menuju aula utama paviliun pertama tempat ujian masuk murid baru dilakukan. Meski Ye Chen sudah memiliki guru spiritual, namun di alam langit merupakan tempat yang berbeda dan membutuhkan pendamping untuk berkembang. Ye Chen segera memasuki aula utama, sementara Yang Mi bergegas menuju ayahnya yang melihatnya dari jauh dan mengangkat salah satu tangannya ke udara memberi kode pada Yang Mi. Meskipun Ye Chen direkomendasikan oleh Yang Mi, namun tetua pertama merasa ada yang janggal dengan kehadiran Ye Chen di Sekte Pedang Langit, oleh karenanya ia membiarkan Ye Chen sedikit lebih lama menunggu sembari mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Mier, sebaiknya kamu tunggu di luar saja. Biarkan pemuda itu melakukan prosesnya dengan mandiri, ucap tetua pertama yang sekaligus ayahnya tersebut. Baiklah ayah, aku percaya jika Ye Chen akan mampu melewatinya dengan mudah, ucap Yang Mi penuh harap. Setelah berjalan masuk ke dalam aula utama, Ye Chen melihat beberapa orang yang menggunakan pakaian khas Sekte Pedang Langit. Dari pakaiannya saja Ye Chen bisa menebak jika mereka bukanlah orang-orang yang sederhana, bisa dibilang mereka adalah para pembantu tetua pertama. Ye Chen merasakan aura mereka yang begitu kuat, kekuatan yang mereka miliki rata-rata jauh berada di atas ranah Ye Chen yang hanya berada di ranah raja. Kali ini Ye Chen merasakan jika kekuatan kultivator alam langit memang sangat berbeda dengan para kultivator alam fana. Tidak heran jika bagian terkuat dari mereka layak menyandang gelar dewa. Melihat kedatangan Ye Chen, beberapa orang pembantu tetua itu melirik ke arah Ye Chen. Namun detik berikutnya mereka menarik pandangannya dengan cepat seolah sedang menantikan sesuatu yang menarik. Kekuatan mereka benar-benar sangat mengesankan, gumam Ye Chen dengan sedikit emosi. Namun Ye Chen seketika mengernyitkan alisnya, ia merasakan keanehan. Pandangan orang-orang yang hendak mengujinya tersebut dengan tatapan tidak suka. Tidak, aku tidak perlu khawatir, mungkin memang seperti ini proses yang harus dilalui untuk bisa bergabung dengan Sekte Pedang Langit, gumam Ye Chen lagi, menyemangati dirinya sendiri. Siapa namamu? Tanya seorang pembantu tetua dengan sikap dingin. Ye Chen, jawab Ye Chen singkat. Dari mana asalmu? Pembantu tetua tersebut lanjut bertanya. Kota Loyang, jawab Ye Chen dengan mantap. Sepertinya aku baru mendengar nama marga keluargamu. Tanya pembantu tetua tersebut dengan nada tidak ramah. Aku hanya berasal dari keluarga kecil dan sederhana, jadi mohon maaf jika tidak ada yang mengetahuinya, jawab Ye Chen. Oh, selesai berkata demikian, para pembantu tetua pertama tersebut terlihat tersenyum meremehkan. Informasi yang mereka terima sebelumnya ternyata memang tidak keliru jika Ye Chen yang berada di depan mereka adalah orang yang sama yang beberapa hari belakangan menghebohkan kota Loyang. Hampir semua orang yang berjumlah 7 orang itu memandang aneh ke arah Ye Chen, mereka sebelumnya sudah mendengar tentang upaya Ye Chen yang ingin mendekati putri tetua pertama. Di mata mereka, Ye Chen tampak seperti pecundang yang sangat tidak tahu malu. Pria yang baru saja menikah dengan cara yang memalukan itu pergi meninggalkan istrinya dan kini tengah berupaya mendekati Yang Mi jenius Sekte Pedang Langit yang akan bertunangan dengan Wu Qing. Sebagai sesama lelaki tentu saja mereka merasa malu dan sangat membenci tindakan Ye Chen tersebut. Sementara itu Ye Chen tidak memahami fitnah kejam yang kini ditujukan kepada dirinya, seolah semua terjadi hanya karena dirinya yang tidak memiliki latar belakang yang bagus. Apakah kau yakin ingin bergabung dengan Sekte Pedang Langit? Seorang pembantu tetua pertama lainnya bertanya. Iya, jawab Ye Chen singkat.
Ye Chen mencoba mengerti dengan situasi yang kurang bersahabat ini, sambil menatap ke beberapa orang yang tidak dapat ia tebak ranah kultivasinya itu, ia hanya berharap situasi ini cepat berlalu. Bab 130. Hal tidak terduga. Apakah kamu tahu resikonya dengan tes masuk kali ini? Pembantu tetua itu bertanya. Ye Chen terdiam, suasana yang semakin aneh ini seolah tengah menggiringnya ke dalam posisi terjebak keadaan. Entah bagaimana caranya, ia sendiri tidak mengerti dengan apa yang sedang direncanakan oleh para tim penguji di depannya tersebut. Resiko dari tes ini adalah hidup dan mati. Jika kau merasa tidak sanggup maka sebaiknya kau pergi dan tinggalkan Sekte Pedang Langit sejauh-jauhnya, ucap pembantu tetua tersebut dengan tatapan meremehkan. Aku tidak akan mundur sebelum mencobanya, ucap Ye Chen penuh keyakinan. Hahaha, dasar konyol. Tiba-tiba terdengar suara yang Junpeng tertawa penuh penghinaan, dirinya yang sudah mengetahui identitas Ye Chen tersebut bertambah tidak suka dengan upaya yang dilakukan oleh pemuda asing itu dalam memperdaya kedua putrinya. Selama ini tetua pertama selalu mengedepankan Yang Mi dalam bakat kultivasinya yang menentang langit, oleh karenanya dengan kemunculan Ye Chen di tempat ini bisa dianggap sebagai noda yang hanya mengotori jalan kultivasi putrinya di masa depan. Pada saat ini ketujuh orang pembantu tetua pertama itu berdiri dan memberikan penghormatan, seperti yang sudah direncanakan mereka semua bermaksud memberi pelajaran kepada Ye Chen alih-alih memberikannya kesempatan untuk memasuki Sekte Pedang Langit. Apa yang terjadi? Alis Ye Chen berkedut saat mendengar perkataan dari sosok yang semestinya ayah dari Yang Mi tersebut. Kamu pemuda tidak tahu diri, identitasmu di kota Loyang begitu rendah. Berani-beraninya kamu mendekati kedua putriku dan mempengaruhi mereka, ucap Yang Junpeng dengan tatapan penuh kebencian. Ye Chen tersentak kaget, ia tidak menduga jika identitasnya dengan cepat mudah diketahui. Pantas saja ketujuh orang yang berada di depannya tadi terkesan mengolok dirinya. Kini Ye Chen baru menyadari kenyataan sesungguhnya yang tengah mengintimidasinya. Apa yang kalian pikirkan tidak seperti kenyataannya. Aku Ye Chen, menjunjung tinggi nilai-nilai kepribadian, tidak sedikit pun melenceng dari jalan kebenaran, ucap Ye Chen dengan serius. Ye Chen, jika kamu tidak menghancurkan kultivasimu dan mematahkan tangan dan kakimu maka jangan salahkan kami yang akan bertindak kejam, ucap tetua pertama tersebut dengan niat membunuh yang terpancar dari dalam tubuhnya. Bagai disambar petir di siang hari, wajah Ye Chen terlihat pucat pasi. Dirinya yang baru saja bangkit dan mengumpulkan tenaga dalam kini harus menghadapi situasi yang tidak pernah ia bayangkan di dalam hidupnya. Meski Ye Chen tidak memiliki rasa takut, namun kekuatannya kali ini bukanlah lawan dari para pembantu tetua, apalagi ada tetua pertama yang memiliki kekuatan paling besar di antara mereka semua. Apakah seperti ini sikap kalian para tokoh Sekte Pedang Langit? Tidakkah kalian menyadari jika kalian telah keliru memperlakukan seseorang tanpa penyelidikan lebih dalam? Ucap Ye Chen dengan tatapan tajam, darah di dalam tubuhnya mendidih seketika. Walaupun Ye Chen sangat mengagumi kepribadian Yang Mi dan juga adiknya, namun ia juga tidak menyangka jika ayah mereka memiliki karakter yang sangat gegabah dan terkesan kejam. Dasar sampah, apakah kamu mengira kami adalah sekumpulan orang bodoh? Aku tidak akan membiarkan benalu seperti dirimu berkeliaran dan menyebabkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari, ucap Yang Junpeng dengan tatapan sinis. Kalian benar-benar tidak tahu malu, ucap Ye Chen dengan senyuman getir di bibirnya. Lancang sekali kamu, dasar orang tidak tahu diri, umpat seorang pembantu tetua pertama. Diikuti yang lainnya ia lalu bergerak ke arah Ye Chen dengan aura penindasan yang sangat kuat, mereka semua berada di ranah pendekar alam langit tingkat atas. Kekuatan yang liar seolah bertabrakan mengacaukan garis pertahanan Ye Chen yang masih berada di alam raja tersebut. Ye Chen cukup terkejut dengan ketujuh orang yang hendak merundungnya secara serentak itu. Jika menghadapi satu orang mungkin Ye Chen masih sanggup untuk memiliki peluang menang. Namun dengan jumlah mereka bertujuh, sangat mustahil bagi Ye Chen untuk bisa menghadapi mereka. Bisa bertahan dan selamat saja udah syukur, apalagi bisa mendapatkan keberuntungan lainnya. Baru saja Ye Chen hendak mengeluarkan jurus bayangan hitam untuk menghindari serangan para pembantu tetua tersebut, tiba-tiba sebuah kekhawatiran yang tidak ia bayangkan muncul dari arah belakang. Bam! Sebuah pukulan keras mendarat di punggung Ye Chen, pukulan yang mengandung tenaga ki tersebut dengan mudah menghempaskan tubuh Ye Chen hingga terpental ke depan dan menghancurkan salah satu pilar utama paviliun pertama. Arggh, seketika tubuh Ye Chen seperti baru saja dihancurkan oleh palu raksasa. Badannya serasa remuk dan tulangnya pun seperti hancur menjadi serpihan di dalam darah. Pef! Seteguk darah kental muncrat dari dalam mulutnya, pandangan Ye Chen mulai kabur dan merasakan jika energi di dalam tubuhnya seperti padam dengan tiba-tiba.
Seumur hidupnya baru kali ini Ye Chen melihat tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang tetua. Meski Ye Chen bisa dikalahkan dengan mudah namun bukan berarti harus dengan cara yang tidak terpuji seperti ini. Tidak pernah terpikirkan olehku, menyaksikan kalian yang tidak tahu malu seperti ini. Jika aku diberi kesempatan maka aku akan membunuh kalian semua dan menghancurkan tempat ini, ujar Ye Chen yang hampir kehabisan energi. Serangan dahsyat barusan adalah kekuatan alam setengah dewa yang tidak akan sanggup diterima oleh kultivator biasa. Namun detik berikutnya tubuh tetua pertama berkelebat cepat ke arah Ye Chen, mengangkat kakinya dan menghantam tubuh Ye Chen dengan keras. Aksinya tersebut dilakukan untuk menghancurkan pusat energi Ye Chen, agar di masa depan ia tidak bisa membalas dendam atau secara tidak langsung membunuh Ye Chen secara pelan-pelan. Ketahuilah, langit mengawasi setiap perbuatan yang kalian tebarkan. Kematian akan datang baik cepat maupun lambat. Jika kalian berlaku buruk maka itu akan kembali kepada kalian, terkadang langit akan membalaskan dengan balasan yang lebih kejam, ucap Ye Chen sebelum dirinya menutup mata dan tak sadarkan diri. Segera bereskan pemuda tidak berguna itu. Jangan biarkan kejadian ini diketahui oleh putriku. Bilang saja jika pemuda tersebut mengalami keracunan akibat pil penambah kekuatan yang ia konsumsi untuk mengelabui para penguji, ucap tetua pertama itu memberi arahan. Baik tetua pertama, jawab ketujuh orang tersebut dengan hormat. Tanpa membuang waktu lagi, tubuh Ye Chen yang sudah tidak berdaya itu dibawa pergi. Sebagai kultivator ranah alam langit, mereka membawa tubuh Ye Chen terbang dan bermaksud membuangnya keluar wilayah Sekte Pedang Langit. Ye Chen yang sudah dianggap mati itu dibuang ke dalam hutan siluman tempat di mana Ye Chen berada pada beberapa hari yang lalu. Tubuhnya dibiarkan tergeletak dan dibiarkan jadi santapan hewan buas penghuni hutan siluman tersebut. Dengan demikian Sekte Pedang Langit bisa berpangku tangan begitu saja. Bersambung.